Aktris Nikita Mirzani akhirnya kembali ke dunia akting dengan film terbarunya berjudul Tuhan, Izinkan Aku Berdosa. Film ini diadaptasi dari novel berjudul Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Dalam film ini, Nikita Mirzani menjadi penampil spesial bersama dengan selebgram Keanu Angelo. Nikita mengungkapkan bahwa ada alasan khusus mengapa ia akhirnya menerima tawaran film ini. Salah satunya adalah karena judul dari film ini yang awalnya cukup menantang serta jalan cerita yang ditawarkan. Selain itu, aktris 38 tahun ini merasa tertantang dengan peran yang harus dilakoninya dalam film ini. Kenapa akhirnya aku mau ambil film ini? Karena tadinya judulnya tuh parah banget deh. Sampai ngomong sama Mas Hanung, "Mas, ini nggak apa-apa?" Ternyata judulnya ganti dan pemain-pemainnya juga bagus. Terus baca sinopsisnya, wah keren banget nih, terus kan dikasih peran yang wah menantang nih, jadi ya diambil, kata Nikita ketika ditemui usai konferensi pers perilisan ofisial poster dan trailer film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sayang, Nikita tidak mau membocorkan lebih banyak soal perannya dalam film ini. Ia hanya memastikan bahwa perannya sangat berbeda dibandingkan peran-peran yang pernah ia mainkan sepanjang karirnya. Aku akhirnya menerima tawaran dari Mas Hanung sendiri untuk peran di sini. Karena film religi Mas Hanung, Pak Ram, kayaknya nggak ada yang lebih better. Karena artinya seperti apa sih mungkin dari yang lain-lainnya sendiri artinya lo mau? Aku suka ceritanya, aku suka sutradaranya, aku suka produsernya, aku juga merasa gimana ya, dengar judulnya tuh kayak, kayaknya seksi nih judul, apa sih isinya? Gue sebagai pemain tuh penasaran. Nah bagaimana nanti penasaran penonton semua, nonton itu tuh pas nonton ada gue gitu. Sempat ada ketakutannya sih, tadi kan memang awal dari film ini kan sempat ada ketakutan nggak sih diri lo sendiri dengan mungkin pandangan masyarakat balik lagi? Ketakutan, kalau ketakutan sih sebenarnya enggak ya, karena kan saya di sini sebagai aktor di film ini, di project ini, di judul ini, saya ini hanya memerankan peran yang ditulis oleh para penulis dan dilakonkan gitu, jadi saya nggak ada ketakutan sih. Ini film ketiga, kayak aktor gue film ketiga. Di film ketiga ini apa yang buat lo nyaman dan memerankan seorang ibu seperti itu? Apa yang bikin nyaman di film-film saya, ya saya milihnya sesuai yang saya mau. Saya milih filmnya nggak ngasal, saya suka sama sutradaranya, suka sama produsernya, suka sama pelawan mainnya, suka sama ceritanya. Itu yang bikin saya merasa firm dan aman dan nyaman memerankan suatu peran dalam film. Peran ini lu banget nggak atau enggak mungkin beda dari diri lu Peran sebelumnya? Di peran ini karakternya saya banget apa enggak? Nonton nanti filmnya. mungkin boleh spill Dan nilai sendiri, karena menurut saya sebagai aktor penilaian saya terhadap proyek yang saya mainkan itu kurang valid, jadi kalian harus nonton dan menilai itu sendiri. Jadi kasih tahu ke saya, apa penilaiannya? Itu kepikir nggak sih lo menerima tawaran untuk memerankan sebuah tokoh di film sendiri seperti apa? Picky, kalau misalnya dibilang picky nggak juga ya, karena kan saya juga menurut aktor yang ahli, yang piawai banget memerankan peran-peran, saya juga masih belajar. Jadi rasa-rasanya kalau misalnya saya picky dan milih-milih dalam proyek-proyek film, rasanya kayaknya belum waktunya picky deh. Atau ingin mengeksplor lebih mungkin? Pengen explore tapi tahu diri juga, jadi saya pasti akan ambil peran-peran film yang saya rasa saya mampu mainkan dan saya suka. berapa lama lu mempelajari peran lu? Mungkin ada kesulitan kah sebelumnya untuk nge-blend di karakter? Berapa lama? Karena menurut saya nggak begitu lama sih, karena perannya juga bukan peran yang gimana-gimana menurut saya, jadi alhamdulillah, dan saya dapat support system yang luar biasa dari semua yang terlibat dalam syuting ini, jadi saya merasa saya dimudahkan banget sama semua yang terlibat. Karena ada main film action nggak sih? Main film action? Mungkin Ada nggak ya? Ada nggak ya action? Doain aja ya, semoga karir saya bisa memberi saya kesempatan yang lebih jauh ke depannya.
Kalau untuk memerankan sebagai laki gitu. Sebagai laki, emang gue dari kemarin sebagai apaan? Sebagai curut, gue tanya. Wartawan juga yang bener dong, peran jadi laki. Gue nih orang laki nih, woi. Manly gitu, Manly, emang gue apa? Manly gue. Tapi karena kan terus mungkin ada target mungkin yang lu pengen ke depan untuk di karya sendiri, film ataupun Kalau target sih nggak ada ya, aku bersyukur aja kan Niki. Aku bersyukur aja sama apa yang Allah percayakan sama aku dalam karir ini. Kalau misalnya karir aku akan ada jenjang ke lebih kemana aku serahkan aja dan lakukan yang terbaik. Apa sih nih? Ngerti nggak? Kalau target sih nggak ada. Yang penting saya melakukan terbaik dalam setiap karya saya sehingga karya itu sendiri yang akan menargetkan saya ini mau ditaruh di mana sebenarnya di industri ini. mau dikenal selebgram sekarang atau tetap Selebgram. tetap nggak mau aktor ataupun Karena menurut saya banyak banget sih aktor-aktor yang lebih berbakat, yang lebih beken, yang lebih bisa layak untuk dipanggil aktor. Kalau saya sih selebgram sih udah Awkarin sejati. Karena tapi impian lu berganti sama siapa? Impian banyak banget. Saya pengen banget main sama Lola Amaria, saya pengen main sama Acha Septriasa, saya pengen main sama sama siapa ya? Banyak sih. Itu kayaknya. Aku ada tambahan ini ya spesial. Sama Kak Niki akhirnya kesampaian main sama Kak Niki. mana bunyi HP Gak mau, aku udah. Impian gue, main sama Kak Niki, alhamdulillah kesampaian. Bisa aja. Bisa dong, kan kita yang bagus di sini. tapi satu frame nggak sih di film Nonton makanya, jadi nonton. Kayak Anu sama Nikita Mirzani main film Hanung Bramantio, nggak nonton yang bener lo. Harus nonton, bener nggak? Niki silakan di-spill dong karakternya di sini seperti apa dan pengalaman syuting sama Mas Hanung seperti apa sih kan? Kalau syuting sama Mas Hanung tuh bukan yang pertama, tapi ini yang spesial sih karena filmnya itu memang based on novel kan. Tadinya kan harusnya, kenapa aku akhirnya mau ambil film ini? Karena tadinya judulnya bukan ini, itu parah banget deh. Jangan sampai ngomong Mas Hanung masih nggak, Mas ini nggak apa gitu. Ternyata judulnya ganti. Kan? Terus pemain-pemainnya juga bagus. Terus baca sinopsisnya keren banget nih. Terus dikasih peran yang menantang nih gitu. Jadi ya diambil karakternya jadi nonton lah. Nonton makanya. Mi, cukup sulit nggak sih memerankan karakter lo di sini? Mungkin ngeblendnya dengan case-case yang lain seperti apa? Susah karena belum pernah. Tapi Mas Hanung tuh sabar banget. Terus pemainnya juga peran utamanya siapa yang cewek? Agni juga baik banget. Di lokasi kan syutingnya tuh di Jogja. Baik banget. Jadi ya gitu aja. Mungkin selain melihat Mas Hanung lo menerima tawaran ini, apa sih yang lo lihat akhirnya lo mau menerima? Karena ini perannya beda sih. Lu juga beda. 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 Iya beda. Karakternya beda aja sama sehari-hari tuh. Beda banget sama sehari-hari. Sehari-hari beda. Terus kayak ya main film pertama kali sampai detik ini baru kali ini dapat perannya kayak gini. Jadi ya beda aja. Kalian berdua menonjolkan keseksian tetap atau seperti apa nih? Nonton makanya, jangan nanya aja. Masa Keanu nonjolin keseksian? Keseksian kan gue orang laki, woi. Ini gue gak pakai tank top nih, ini baru nih seksi. Bener nggak? Kak Niki menurut kamu apa sih yang paling challenging di film ini? Challenging apa ya, semua film Mas Hanung challenging sih, tapi ini sih keren banget sih. Scene-nya benar-benar kayak kalau salah sedikit tuh jelek deh pokoknya gitu. Jadi di take-nya tuh berulang-ulang. Ini yang scene yang khusus angkut tuh sampai 4:30 pagi baru selesai. Dari jam 11 malam. Aku sama Kak Niki ditulisnya special appearance loh. Bisa dijelasin? Enggak banget. Experience itu apa? Kalau boleh dijelaskan Nonton dong. No, jadi kita penampilan spesial. Apa yang spesial? Karena kalau aku pribadi mungkin karena aku bukan aktor yang Oh, kamu udah aktor sekarang? Bukan enggak, karena kita bukan aktor, kalau kita bukan aktor jadi tulisan special appearance nih, bukan aktor main gitu. Kalau Kak Niki spesial kenapa ya? Iya, mungkin cocok aja kali karakternya. Karena dia kan persona yang spesial, Mbak.
Badut spesial, gitu aja pengen nanya lo. Oke iya aja. Sabar ya. Andika pas ditawarin sempat ada mikir 2 kali nggak sih? 2 kali, 3 kali kan. Habis itu baru, ya udah dia mau dia mas. Enggak ngomong chemistry-nya gimana aja kerja bareng kayak Aku lebih banyak sama Agni. Agni baik, jadi gampang. Mas Anung baik, semua pemain baik. Baik-baik semua kru. Kita juga baik. Entar yang lain baik, gua nggak bilang gua baik, gua orang gila lagi. Kita juga baik. Begitu suaranya Oh iya, dari hidung. mampet. Yang mindeng. Setelah berapa lama nggak syuting mungkin ini acaranya? Ini proyek comeback. Oh iya nih aku setelah harusnya kan Desember tuh ada syuting juga lah, cuman sempat nggak diambil. Anjing gue jadi curhat. Kangen banget syuting film. Kalau ini kan syutingnya memang udah dari Lama dari tahun lalu. tahun lalu. Kangen sih. Dari gua gemuk, tau nggak lo? Sekarang udah kurusan, kan ini nggak sadar ya? Enggak. Karena kan, Enggak. karena kan kita nggak main. Lo kan mainnya sama influencer Ya terkenal. repot-repot di perempuan. Dia the next question. Iya kan. Lo kan bukan teman main gue, cuman Tapi kan lo ada yang cuman ganti. kenal iya. Ini salah satu memang comeback. Iya kangen banget sama syuting film tuh, karena kan ini kan dibesarin dulu kan dari film juga kan, cuman memang ya gitu. Ada project lagi nggak sih? Ada. Kan sama Mas Anung juga ada bikin film kan, aku produsernya kan, Mas Anung sutradaranya sama Dimas juga. Tapi tinggal tunggu tayang aja sih. Produser lo jangan main-main lo. Makasih. Keanu mungkin dikit dong. Soal Gaga. Aduh. Kaca. Dikit kali kawan. Kaca. Dari dalam. Udah tidak jaga, udah jaga. Kemarin ada Satu-satu, gua udah nggak bisa fungsi. kemarin ada bantuan sosial untuk warga Papua atau anak Papua nih. Gimana? Ada inisiatif. Ini yang mana? Gue ketemu kalian gue deg-degan bantuan sosial yang ke Papua itu memang udah sering gue lakukan, bukan sekali 2 kali, dan gue tidak pernah mau dipublish. Cuman setiap gue kasih bantuan biasanya anggota TNI yang di sana atau apa dimasukin ke konten TikToknya, ya itu terserah mereka. Tapi kalau ngomongin masalah bantuan itu rutin memang selalu gue kasih. Kalau gue lagi ada rezeki berlebihan gitu kan ya gue kasih. Kalau lagi enggak ya mungkin gue skip dulu nanti bulan depan. Banyak pujian dari netizen, gimana? Netizen ini kan kadang kalau lagi dia keluarin yang baiknya dipuji, kita kalau ada yang jeleknya langsung dibully. Suka-suka dia mau dipuji, mau dibully terserah aja. Tapi kalau gue melakukan, misalnya kalau gue mau membantu orang ya memang gue bantu dari hati gue. Itu aja sih, dan itu memang rutin. Setiap bulan pasti. Soal Yuki juga sempat banyak banget yang muji-muji kamu ya. Ya Yuki yang jadi adik angkat gue sekarang, alhamdulillah juga. Ya kalau orangnya kalau emang pengen, gue rasa ini layak untuk dibantu, pasti gue bantu. Gue berdasarkan hati nurani sih. Kalau kan gue bisa membedakan mana orang yang pura-pura aja, mana orang yang cari kesempatan aja gitu. Jadi ya memang kalau Yuki memang udah jalannya kali untuk ketemu sama gue dan gue rawat, beserta keluarganya, bukan Yuki doang ya, seadik-adiknya semuanya memang udah jadi tanggung jawab dari gue gitu. Ada keinginan nggak sih untuk memberikan bantuan langsung di Papua? Pengen, tapi memang jarak tempuh dari Papuanya ke sananya tuh nggak mudah. Naik mobil 5 jam, terus habis naik mobil nanti naik lagi pesawat yang kecil. Pesawatnya harus pesawat TNI yang suka bawa barang-barang logistik gitu. Jadi harus nunggu jadwal mereka, dan itu tidak setiap hari. Biasanya seminggu cuma 3 kali gitu. Makanya nggak pernah pas nih waktunya. Kak, memilih Papua itu kenapa sih, alasan tersendiri dari kami? Memilih Papua kenapa? Karena dari sekian banyak daerah wilayah di Indonesia, kayaknya Papua paling tidak pernah dilirik oleh banyak orang. Ya mungkin karena katanya Papua menghasilkan banyak emas segala macam, tapi jangan salah loh. Kalau
gue lihat gitu ya di konten-konten memang penghasil emas gitu ya, tapi orang-orangnya, anak-anaknya tuh nggak ada yang pakai alas kaki. Bahkan kalau mau makan mau apa tuh mereka harus tukar dengan sayur-sayuran yang mereka ambil dari hutan gitu kan. Jadi menurut gue memang Papua ini jarang banget lirik sama orang-orang, kebanyakan biasanya di daerah Jawa, Sunda gitu kan, mungkin karena jarak tempuhnya lebih gampang gitu kan. Tapi memang kayaknya Papua ini harus diperhatikan, bukan di Papua di Jayapuranya ya. Kalau di Jayapuranya itu memang Pedalaman ya? memang bagus, karena kan gue juga suka bolak-balik ke sana kalau lagi kan lagi keluar lagi dipanggil ke Jayapura. Tapi kalau di pedalamannya itu memang sulit sekali. Mana-mana aja sih yang kamu akan kunjungi lagi selain yang di sekarang kamu? Belum tahu, kalau gue kan tergantung mood aja gitu. Gue mau mencok-mencok aja kemana-mana. Sudah berapa lama sih Kak Niki ke sana? Ya, kalau kasih bantuannya ke Papua Pedalaman sudah dari 2022. Ya 2022. Niki, kan orang bilang katanya, oh Yuki mau dijadiin artis sih sama kamu gitu. Seperti apa sih? Mau, kalau badannya udah kurus. Iya. Dan buat kamu keluarga itu seperti apa sih? Karena bahasa-bahasanya juga Keluarganya harmonis banget ya. Baik-baik Anak-anaknya bahasanya tertata dengan rapi. Ya itu gue senang sih, maksudnya dengan keadaan mereka yang tidak terlalu mampu gitu ya, tapi ibunya mengajarkan ke anak-anaknya sopan santun yang baik, ya bisa dilihat sendiri kan dari konten-konten gue yang ada dianya kan, gimana dia cara berkomunikasi dengan orang dewasa gitu kan, bagus kan, pendidikan yang dikasih dan ya perhatian dari ibunya bagus kan. Kan ini semakin wise dan semakin positif auranya, itu memang dari pelajaran yang baik. Mungkin karena udah umurnya kali udah 38 tahun ya, terus kan orang-orang yang toksik, yang mengganggu mental gua gitu kan satu-satu kan memang gue tidak mau berdekatan lagi gitu kan. Jadi ya hidup gue ya begini-gini aja sekarang, udah 2 tahun kayak gini, ngurus anak, ngurus bisnis, bikin film, kumpul sama teman-teman yang memang tidak membawa aura negatif gitu kayak gitu. Dan pada akhirnya bisa ngerem emosionalnya tuh dari Niki apa? Dibilang bisa ngerem emosi atau enggak itu sebetulnya masih belum bisa ngerem sebetulnya, tapi mungkin sekarang lebih nggak menggebu-gebu, kayak lebih ya sebetulnya kalau dulu mungkin lebih menggebu-gebu karena ada yang ngomporin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak, tapi kalau sekarang tuh segala sesuatu kalau mau gue ucapkan gue pasti akan pikirin 2 kali. Kak Niki, sebelumnya sorry nih Kak, untuk kasus kakak yang sama Rizky Irmansyah itu mungkin gimana sih Kak? Ya. Gue udah tahu sih situ memaafkan keluarga itu yang menjadi urusan gue ya, tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue kayak biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus biasanya kan sama satu individu aja gitu. Jadi gue sampai amazed gitu kayak kok bisa satu keluarga gitu kan, kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Apa sih menurut Niki yang merasa dibohongi dan benar-benar gini ya, kalau menurut gua laki-laki main perempuan itu sudah biasa ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gua permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia ke gua, bagaimana dia mengangkat gua ternyata di belakang begitu ya kan. Terus di situ dia menyiksa batin dan mental gua, itu yang gua nggak terima. Ternyata gue di kerangkeng itu tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan ya sudah lah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali 2 kali gue maafkan. Tapi kalau sudah ringan-ringan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue gak ngerti ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak lu jahat banget ya gitu. Gue sampai syuting film gak boleh, berteman gak boleh, bersosialisasi dengan kawan gak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue gak boleh cupiki gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyakan, kenapa? Oh ternyata lu begini, kenapa harus gue? Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman ya
tersisa di pikiran gue tuh kayak cerita gue diginiin ya. Gue tuh nggak pernah menyangka karena selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dr. Oki, Zack, Dimas, Goro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama 6 bulan November dia mendekati gue ya. Mereka tuh sampai bingung kayak kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan apa penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalani, oh kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa. Ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dia larang ke gue gitu kan. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu. Cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Kenapa sih akhirnya gue ngomong? Karena dia ngomong ke orang-orang tuh ceritanya beda dan gue nggak mau difitnah. Gue nggak mau ada omongan yang bohong, gue gak mau ada yang fitnah, makanya gue jelasin di live Instagram gue gitu. Kamu menjadi korban kekerasan selama 7 bulan kurang lebih ya. Itu bagaimana tuh, pada apa hal yang paling keras banget yang dilakukan Teh Niki? Pemukulan, dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, gak mau lagi berhubungan sama sekali gitu, yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu. Yang dia nyari teman gue namanya Zack, dia minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu kayak kok itu gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena ratatannya banyak sekali. Tapi kok kamu nggak lapor ke visum dan segala Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja. Berarti dia selalu minta maaf, tapi diulang lagi kak? Kakak atau muka, kepala, banyak sih. Tadi sampai sejauh ini masih nggak sih kamu merasakan sakit kepala atau apa gitu dengan kalau sekarang udah enggak, karena kalau pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari. Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. sampai detik ini ya? Sampai detik ini sakitnya di sini. Tapi sampai detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya nggak tahu ya. Sama visum nggak kan? Visum. Enggak, gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Gue tuh selalu bucin, gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf buat gue sudah selesai, itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Cuma kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah gue bawa ke Polda atau ke Mabes gitu. Tapi dengan pihak keluarga sendiri kamu menyayangkan sih? Iya, itulah makanya gue pikir kayak, padahal gue sayang banget sama keluarganya loh, sayang banget gitu. Tapi kok semuanya ikut ambil gitu ya, gue nggak ngerti ya, mungkin positive thinkingnya aja ya kan, yang cari uang kan Rizky gitu kan, keluarganya ya cuman bisa dapet uang ya cuman dari Rizky, jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Tapi kamu masih diikutin orang yang kamu cerita di live itu nggak sih kak? Masih diikutin nggak sampai sekarang? Atau terakhir kapan? Nggak tahu ya, masih diikutin apa enggak, gue sih nggak terlalu ambil pusing lah, mau diikutin syukur nggak ya nggak apa-apa. Artinya dengan kejadian kemarin membuat kamu agak lebih hati-hati atau menghilangkan rasa bucin nggak sih terhadap pasangan? Gue bucin terus, gue pasti nanti kalau ketemu pasangan gue bucin lagi, ya gimana ya? Ya bang udah begitu, tapi kayaknya belajar deh sekarang untuk nggak bucin ya, mudah-mudahan doain. Tapi terakhir nggak ada permintaan maaf yang tulus kak? Sama soal itu ketika itu kan lagi jadi bahan apa? Jadi cuman kamu dijadikan manfaat doang nggak sih untuk namanya dia? Kalau dimanfaatin teman-teman gue sih bilangnya iya, karena kan kalau dari fansnya bilang dia kan ikut bapak udah lama, tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, followersnya juga nggak naik gitu kan. Pas ikut gue, pas sama gue, maksudnya kan bukan ikut ya, pas berhubungan sama gue langsung melesat kan, orang jadi tahu. Tadinya kan cuma Mayor Teddy kan, pas katanya pacaran sama Nikita Mirzani, ya udah jadi pada tahu gitu. Ya, mungkin ada manfaatnya juga, mungkin ya, nggak tahu juga.
waktu putus atau terakhir ketemu berarti nggak ada terakhir gitu permintaan maaf ya? Senyesal-nyesalnya gitu atau gimana Kak? Atau dari 14 keluarga? April sih dia ada WhatsApp, dia bilang aku rindu sekali. Tapi Kamu ngerespon respon lo gimana kan? Respon kamu gimana? Respon Ya kamu nggak ada gimana? respon, Ayu bilang, Berarti belum ngeblok ya Kak Niki Jadi nomornya ya? takut dia WhatsApp ke adekku. Oh. Ke adekku. Kalau Kak Niki sendiri udah ngeblok ya? Udah semua udah selesai. Biasanya lu dari bule itu kenapa lah yang lokal? Enggak, jadi gini Bo, teman-teman gue juga bilang kan, kok lu bisa kepikir sama ini lokal, kepadahal kan lu sukanya ke bule. Karena itu tadi, karena gue lihat dia ikut siapanya, ya kan. Kalau kita lihat kita tahu lah betapa baiknya bapak, ya kan. Dia menghormati banget seorang perempuan, tidak mungkin dia ringan tangan, ya kan. Itu yang gue lihat dari situ, ya kan. Dengan perawakannya seperti itu, nggak mungkin nih dia berani macam-macam atau ringan tangan atau ngucapin kata-kata makian gitu kan. Kalau mabuk apa segala macam gitu kan, ya itu yang gue pikirin. Tapi kan ternyata pikirannya salah kan. Tadi Ki sampai saat ini Ya semoga beruntung deh yang dapat ini. sampai saat ini mengikhlaskan aja atau memang ada berpikiran untuk menempuh jalur hukum juga? Enggak lah, ikhlasin aja. Tapi kalau dia mau nempuh jalur hukum ya sok aja silahkan. Jadi dendam atau membekas kan pasti Kak? Kalau membekas iya, kalau dendam enggak lah. Maksudnya ya ini pelajaran ya, namanya hidup kita kan nggak tahu bakal ketemu siapa besok, bakal berhubungan dengan siapa. Tapi ya jadi pelajaran aja. Gitu. Kak Niki di tengah kasus ini banyak pengacara yang juga ikut tampil nih Kak Niki. Kalau pengacara kan yang ikut tampil kan rata-rata yang nggak ada jobnya ya, gitu ya. Jadi ya biarin aja, mungkin sekarang biar itu jadi ladang rezekinya mereka. Mau komentarin apa terserah aja. Kalau gue bisa memberikan rezeki ke orang-orang dengan cara gue sendiri seperti itu ya sudah, gitu, nggak ada masalah. Namanya public figure tuh udah ada resikonya kan, antara dibenci dan dicinta, selesai. Tapi ini sempat diminta nggak saya sama teman-teman lu lapor ke Garnisun atau ke Pom? Garnier. Kok nggak mati-mati sih? Iya loh, dia dari kapan loh? Niki, Iya. kabarnya ini memanfaatkan momentum pilpres aja kemarin. Nggak tahu, gue nggak mau ikut campur. Itu kan dari mulut adenya ya. Dari mulut adenya. Lu tanya adenya lah. Gue nggak tahu. Kak Niki, sekarang soal Loli nih Kak. Ya, sudah. Gimana Kak? Mau komentar nggak Kak? Apa? Aktris Nikita Mirzani akhirnya kembali ke dunia akting dengan film terbarunya berjudul Tuhan, Izinkan Aku Berdosa. Film ini diadaptasi dari novel berjudul Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur dan disutradarai oleh Hanung Bramantio. Dalam film ini, Nikita Mirzani menjadi penampil spesial bersama dengan selebgram Keanu Angelo. Nikita mengungkapkan bahwa ada alasan khusus mengapa ia akhirnya menerima tawaran film ini. Salah satunya adalah karena judul dari film ini yang awalnya cukup menantang serta jalan cerita yang ditawarkan. Selain itu, aktris 38 tahun ini merasa tertantang dengan peran yang harus dilakoninya dalam film ini. Kenapa akhirnya aku mau ambil film ini? Karena tadinya judulnya tuh parah banget deh. Sampai ngomong sama Mas Hanung, Mas, ini nggak apa-apa? Ternyata judulnya ganti dan pemain-pemainnya juga bagus. Terus baca sinopsisnya, wah keren banget nih. Terus kan dikasih peran yang wah menantang nih. Jadi ya diambil, kata Nikita ketika ditemui usai konferensi pers perilisan ofisial poster dan trailer film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sayang, Nikita tidak mau membocorkan lebih banyak soal perannya dalam film ini. Ia hanya memastikan bahwa perannya sangat berbeda dibandingkan peran-peran yang pernah ia mainkan sepanjang karirnya. Kamu akhirnya menerima tawaran dari Mas Hanung sendiri untuk peran di sini. Karena film religi Mas Hanung, Pak Ram, kayaknya nggak ada yang lebih better. Benar. Artinya seperti apa sih mungkin dari yang lain-lainnya sendiri akhirnya lo mau? Aku suka ceritanya, aku suka sutradaranya, aku suka produsernya. Aku juga merasa gimana ya, dengar judulnya tuh kayak gitu. Kayaknya seksi nih judul, apa sih isinya. Gue sebagai pemain tuh penasaran. Nah bagaimana nanti penonton semua nonton itu tuh pas nonton ada gue gitu. Sempat ada ketakutannya sih, tadi kan memang awal dari film ini kan sempat ada ketakutan nggak sih diri lo sendiri dengan mungkin pandangan masyarakat balik lagi
ketakutan. Kalau ketakutan sih sebenarnya enggak ya, karena kan saya di sini sebagai aktor di film ini, di project ini, di judul ini saya ini hanya memerankan peran yang ditulis oleh para penulis dan dilakonkan gitu. Jadi saya nggak ada ketakutan sih. Ini film keberapa? Ini film ketiga, kayak aktor gue film ketiga. Di film ketiga ini apa yang buat lu nyaman dan memerankan seorang seperti itu? Apa yang bikin nyaman di film-film saya ya saya milihnya sesuai yang saya mau. Saya milih filmnya nggak ngasal, saya suka sama sutradaranya, suka sama produsernya, suka sama pelawan mainnya, suka sama ceritanya. Itu yang bikin saya merasa firm dan aman dan nyaman memerankan suatu peran dalam film. Peran ini lu banget nggak atau enggak mungkin beda dari diri lu peran sebelumnya? Di peran ini karakternya saya banget apa enggak? Nonton nanti filmnya dan nilai sendiri, karena menurut saya sebagai aktor penilaian saya terhadap proyek yang saya mainkan itu kurang valid, jadi kalian harus nonton dan menilai itu sendiri. Jadi kasih tahu ke saya apa penilaiannya. Itu kepikir nggak sih lu menerima tawaran untuk memerankan sebuah tokoh di film sendiri seperti apa? Picky, kalau misalnya dibilang picky nggak juga ya, karena kan saya juga belum aktor yang ahli, yang piawai banget memerankan peran-peran, saya juga masih belajar. Jadi rasa-rasanya kalau misalnya saya picky dan milih-milih dalam proyek-proyek film, rasanya kayaknya belum waktunya picky deh. Ingin mengeksplor lebih mungkin. Pengen explore tapi tahu diri juga, jadi saya pasti akan ambil peran film yang saya rasa saya mampu mainkan dan saya suka. Berapa lama lu mempelajari peran itu? Mungkin ada kesulitan kah sebelumnya untuk ngeblend di peran? Berapa lama? Karena menurut saya nggak begitu lama sih, karena perannya juga bukan peran yang gimana-gimana menurut saya, jadi alhamdulillah, dan saya dapat support system yang luar biasa dari semua yang terlibat dalam syuting ini, jadi saya merasa saya dimudahkan banget sama semua yang terlibat. Karena ada nggak main film action nggak sih? Main film action? Mungkin ada nggak ya? Ada nggak ya action? Doain aja ya, semoga karir saya bisa memberi saya kesempatan yang lebih jauh ke depannya. Kalau untuk memerankan sebagai laki, sebagai laki, emang gue dari kemarin sebagai apaan? Sebagai curut, gue tanya. Wartawan juga yang bener dong, peran jadi laki. Gue nih orang laki nih, woi. Manly gitu, manly jadi emang gue apa? Lebih manly gue. Tapi karena kan terus mungkin ada target mungkin yang lu pengen kedepan untuk di karya sendiri, film ataupun kalau target sih nggak ada ya, aku bersyukur aja kan Niki. Aku bersyukur aja sama apa yang Allah percayakan sama aku dalam karir ini. Kalau misalnya karir aku akan ada jenjang ke lebih kemana, aku serahkan aja dan lakukan yang terbaik. Apa sih nih? Ngerti nggak? Kalau target sih nggak ada. Yang penting saya melakukan terbaik dalam setiap karya saya, sehingga karya itu sendiri yang akan menargetkan saya ini mau ditaruh di mana sebenarnya di industri ini. Mau dikenal selebgram sekarang atau tetap selebgram? Tetap nggak mau aktor ataupun. Karena menurut saya banyak banget sih aktor-aktor yang lebih berbakat, yang lebih beken, yang lebih bisa layak untuk dipanggil aktor. Kalau saya sih selebgram sih udah Alkarin sejati. Karena tapi impian lu beragam sama impian banyak banget. Saya pengen banget main sama Lola Amaria, saya pengen main sama Acha Septriasa, saya pengen main sama sama siapa ya? Banyak sih. Aku ada tambahan ini ya spesial. Sama Kak Niki akhirnya kesampaian main sama Kak Niki. Mana bunyi HP? Gak mau, aku udah. Impian gue, main sama Kak Niki, alhamdulillah kesampaian. Bisa aja. Bisa dong, kan kita yang bagus gini. Iya bener. Tapi satu frame nggak sih? Nonton makanya, jadi nonton. Keanu sama Nikita Mirzani main film Hanung Bramantio, nggak nonton yang bener loh. Harus nonton, bener nggak? Nah di sini silakan di-spill dong karakter di sini seperti apa dan pengalaman syuting sama Mas Anung seperti apa sih kan? Kalau syuting sama Mas Anung tuh bukan yang pertama, tapi ini yang spesial sih karena film ini itu memang based on novel kan. Tadinya kan harusnya, kenapa aku akhirnya mau ambil film ini?
karena tadinya judulnya bukan ini. Itu parah banget deh. Sampai ngomong Mas Anu sini nggak, Mas ini nggak apa gitu. Ternyata judulnya ganti. Dan terus pemain-pemainnya juga bagus. Baca sinopsisnya bagus banget nih. Terus dikasih peran yang menantang nih gitu. Jadi ya diambil karakternya. Jadi nonton lah. Nonton makanya. Mi, cukup sulit nggak sih memerankan karakter lo di sini? Mungkin ngeblendnya dengan case-case yang lain seperti apa? Susah karena belum pernah. Tapi Mas Sano tuh sabar banget. Terus pemainnya juga, peran utamanya siapa yang cewek? Apne juga baik banget. Di lokasi kan syutingnya tuh di Jogja. Baik banget, jadi ya gitu aja. Mungkin selain melihat Mas Hanung lo menerima tawaran ini, apa sih yang lo lihat akhirnya lo mau menerima? Karena ini perannya beda sih. Lo juga beda? Beda. Iya beda, karakternya beda aja sama sehari-hari tuh kayak beda banget sama sehari-hari. Sehari-hari beda, terus kayak ya main film pertama kali sampai detik ini baru kali ini dapat perannya kayak gini, jadi ya beda aja. Kalian berdua menonjol keseksian tetap atau seperti apa nih? Nonton makanya, jangan nanya aja. Masa Keanu nonjolin keseksian? Keseksian kan gue orang laki, woi. Kalau kan ada tank top jadi gitu. Ini gue gak pakai tank top nih, ini baru nih seksi. Bener nggak? Aniki menurut kamu apa sih yang paling challenging di film ini? Challenging, apa ya, semua film Mas Anu challenging sih, tapi ini sih keren banget sih. Scene-nya benar-benar kayak kalau salah sedikit tuh jelek deh pokoknya gitu. Jadi di take-nya tuh berulang-ulang. Ini yang scene yang khusus aku tuh sampai 4:30 pagi baru selesai. Dari jam 11 malam. Aku sama Kaneki ditulisnya special appearance loh. Bisa dijelasin? Menurut experience itu apa? Kalau boleh dijelaskan secara Jadi kita penampilan spesial. Apa yang spesial? Karena kalau aku pribadi mungkin karena aku bukan aktor yang kamu udah aktor sekarang? Bukan? Enggak, karena kita bukan aktor, kalau kita bukan aktor jadi tulisan special appearance nih, bukan aktor main gitu. Kalau Kaneki spesial kenapa ya? Iya, mungkin cocok aja kali karakternya. Karena dia kan persona yang spesial, Mbak. Nah itu spesial, gitu aja pengen nanya lo. Harusnya iya aja. Sabar ya. Kaneki pas ditawarin sempat ada mikir 2 kali nggak sih? 2 kali, 3 kali lah. Habis itu baru, ya udah deh mau dia Mas. Kak, ngomong chemistry-nya gimana ya? Tiap bareng gitu kayak. Aku lebih banyak sama Agni. Agni baik, jadi gampang. Mas Anung baik, semua pemain baik. Baik semua kru. Kita juga baik. Entar yang lain baik, gua nggak bilang gua baik, gua orang gila lagi. Kita juga baik. Begitu suaranya dari hidung. Mampet. Yang mindeng. Setelah berapa lama nggak syuting mungkin anehnya acara Ini proyek comeback. Oh iya nih, aku harusnya kan Desember tuh ada syuting juga kan, cuman sempat nggak diambil. Anjing gue jadi curhat. Kangen banget syuting film. Kalau ini kan syutingnya memang udah dari lama, dari tahun lalu. Kangen sih. Dari gue gemuk, tau nggak lo? Sekarang udah kurusan, kan ini nggak sadar ya? Enggak. Karena kan kita nggak main. Lo kan mainnya sama influencer terkenal. Iya, repot di perempuan. Dia next question. Iya kan. Lo kan bukan teman main gue, cuman kenal. Iya. Ini salah satu memang comeback. Iya, kangen banget sama syuting film tuh, karena kan ini kan dibesarin dulu kan dari film juga kan. Cuman memang ya gitu. Ada project lagi nggak sih? Ada. Kan sama Mas Anung juga ada bikin film kan. Aku produsernya kan, Mas Anung sutradaranya sama Dimas juga. Tapi tinggal tunggu tayang aja sih. Produser jangan main-main lo. Makasih. Keanu mungkin dikit dong soal yoga. Aduh, Kaca. Kaca. Dari dalam. Udah tidak jaga, udah Kemarin ada. Satu-satu, udah nggak bisa fungsi. Oke, kemarin ada bantuan sosial untuk warga Papua atau anak Papua nih. Gimana? Kok ada inisiatif? Ini yang mana?
Deg-degan, gue ketemu kalian gue deg-degan. Bantuan sosial dulu. Bantuan sosial yang ke Papua itu memang udah sering gue lakukan, bukan sekali 2 kali, dan gue tidak pernah mau dipublish. Cuman setiap gue kasih bantuan biasanya anggota TNI yang di sana atau apa dimasukin ke konten TikToknya, ya itu terserah mereka. Tapi kalau ngomongin masalah bantuan itu rutin memang selalu gue kasih. Kalau gue lagi ada rezeki berlebihan gitu kan ya gue kasih. Kalau lagi enggak ya mungkin gue skip dulu nanti bulan depan. Banyak pujian dari netizen, gimana? Netizen ini kan kadang kalau lagi dia keluarin yang baiknya dipuji, itu kalau ada yang jeleknya langsung dibully. Suka-suka dia mau dipuji, mau dibully terserah aja. Tapi kalau gue melakukan, misalnya kalau gue mau membantu orang ya memang gue bantu dari hati gue. Itu aja sih, dan itu memang rutin, setiap bulan pasti. Soal Yuki juga sempat banyak banget yang muji-muji kamu ya. Ya Yuki yang jadi angkat gue sekarang, alhamdulillah juga. Ya kalau orangnya kalau emang pengen, gue rasa ini layak untuk dibantu, pasti gue bantu. Gue berdasarkan hati nurani sih. Kalau kan gue bisa membedakan mana orang yang pura-pura aja, mana orang yang cari kesempatan aja gitu. Jadi memang kalau Yuki memang udah jalannya kali untuk ketemu sama gue dan gue rawat beserta keluarganya, bukan Yuki doang ya, seadik-adiknya semuanya memang udah jadi tanggung jawab dari gue gitu. Ada keinginan nggak sih untuk memberikan bantuan langsung di Papua? Pengen, tapi memang jarak tempuh dari Papuanya ke sananya tuh nggak mudah. Naik mobil 5 jam, terus habis naik mobil nanti naik lagi pesawat yang kecil. Pesawatnya harus pesawat TNI yang suka bawa barang-barang logistik gitu. Jadi harus nunggu jadwal mereka dan itu tidak setiap hari. Biasanya seminggu cuma 3 kali gitu. Makanya nggak pernah pas nih waktunya. Kamu memilih Papua itu kenapa sih, alasan tersendiri dari kamu? Memilih Papua kenapa? Karena dari sekian banyak daerah, wilayah di Indonesia, kayaknya Papua paling tidak pernah dilirik oleh banyak orang. Ya mungkin karena katanya Papua menghasilkan banyak emas segala macam, tapi jangan salah loh. Kalau gue lihat gitu ya di konten-konten, memang penghasil emas gitu ya, tapi orang-orangnya, anak-anaknya tuh nggak ada yang pakai alas kaki. Bahkan kalau mau makan, mau apa tuh mereka harus tukar dengan sayur-sayuran yang mereka ambil dari hutan gitu kan. Jadi menurut gue memang Papua ini jarang banget dilirik sama orang-orang, kebanyakan biasanya di daerah Jawa, Sunda gitu kan, mungkin karena jarak tempuhnya lebih gampang gitu kan. Tapi memang kayaknya Papua ini harus diperhatikan ya, bukan di Papua di Jayapuranya ya. Kalau di Jayapuranya itu memang pedalaman ya, memang bagus karena kan gue juga suka bolak-balik ke sana kalau lagi kan lagi keluar lagi dipanggil ke Jayapura. Tapi kalau di pedalamannya itu memang sulit sekali gitu. Mana-mana aja sih yang kamu akan kunjungi lagi selain yang di sekarang kamu? Belum tahu, kalau gue kan tergantung mood aja gitu. Gue mencok-mencok aja kemana-mana. Sudah berapa lama sih Kak Niki ke sana? Ya, kalau kasih bantuannya ke Papua pedalaman, sudah dari 2022. 2022. Niki, kan orang bilang katanya, oh Yuki mau dijadiin artis sih sama kamu gitu. Seperti apa sih? Mau, kalau badannya udah kurus. Iya. Dan buat kamu keluarga itu seperti apa sih? Karena bahasa-bahasanya juga keluarganya harmonis banget ya. Baik-baik anak-anaknya bahasanya tertata dengan rapi. Ya itu gue senang sih, maksudnya dengan keadaan mereka yang tidak terlalu mampu gitu ya, tapi ibunya mengajarkan ke anak-anaknya sopan santun yang baik, ya bisa dilihat sendiri kan dari konten-konten gue yang ada dianya kan, bagaimana dia cara berkomunikasi dengan orang dewasa gitu kan, bagus kan, pendidikan yang dikasih dan ya perhatian dari ibunya bagus kan. Kan ini semakin wise dan semakin positif auranya, itu memang pelajaran yang baik. Mungkin karena udah umurnya kali 38 tahun ya, terus kan orang-orang yang toksik, yang mengganggu mental gua gitu kan satu-satu kan memang gue tidak mau berdekatan lagi gitu kan. Jadi ya hidup gue ya begini-gini aja sekarang, udah 2 tahun kayak gini, ngurus anak, ngurus bisnis, bikin film, kumpul sama teman-teman yang memang tidak membawa aura negatif gitu kayak gitu. Dan pada akhirnya bisa ngerem emosionalnya tuh dari Niki apa? Dibilang bisa ngerem emosi atau enggak itu sebetulnya masih belum bisa ngerem sebetulnya, tapi mungkin sekarang lebih nggak menggebu-gebu, kayak lebih ya sebetulnya kalau dulu mungkin lebih menggebu-gebu karena ada yang ngomporin gitu lah. Kalau sekarang kan enggak, tapi kalau sekarang tuh segala sesuatu kalau mau gue ucapkan gue pasti akan pikirin 2 kali. Kak Niki, sebelumnya sorry nih Kak, untuk kasus Kakak yang sama Rizky Irbansyah itu mungkin gimana sih Kak? Ya.
gue udah tahu sih situ aneh. Memaafkan keluarga itu biar menjadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue kayak biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus biasanya kan sama satu individu aja nih. Jadi kok gue sampai amazed gitu kayak kok bisa satu keluarga gitu kan. Kok pinter gitu menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Apa sih menurut Kaniki yang merasa dibohongi dan benar-benar gini ya, kalau menurut gua laki-laki main perempuan itu sudah biasa ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gua permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia kedua, bagaimana dia mengakang gua ternyata di belakang begitu ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gua, itu yang gua nggak terima. Ternyata gue di kerangkeng tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan ya sudah lah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali 2 kali gue maafkan. Tapi kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue gak ngerti ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak kok lu jahat banget ya gitu. Gue sampai syuting film gak boleh, berteman gak boleh, bersosialisasi dengan kawan gak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue gak boleh cupiki gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyakan, kenapa? Oh ternyata lo begini, kenapa lo begini, kenapa harus gue? Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman ya tersisa di pikiran gue tuh kayak cerita gue diginiin ya. Gue tuh gak pernah menyangka, karena selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dr. Oki, Zark, Dimas, Goro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama 6 bulan November dia mendekati gue ya. Mereka tuh sampai bingung kayak kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan apa penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalani, oh kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi kan, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa. Ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dia larang ke gue gitu kan. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu. Cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Kenapa sih akhirnya gue ngomong? Karena dia ngomong ke orang-orang tuh ceritanya beda, dan gue nggak mau difitnah, gue nggak mau ada omongan yang bohong, gue gak mau ada yang fitnah. Makanya gue jelasin di live Instagram gue gitu. Kamu menjadi korban kekerasan selama 7 bulan kurang lebih ya. Itu bagaimana tuh, pada apa hal yang paling keras banget yang dilakukan ke Kaniki? Pemukulan, dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, gak mau lagi berhubungan sama sekali gitu, yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu. Yang dia nyari teman gue namanya Zak, dia minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu kayak kok itu gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena rentetannya banyak sekali. Tapi kok kamu nggak lapor ke visum dan segala Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja gitu. Berarti dia selalu minta maaf, dia selalu minta maaf tapi diulang lagi kak? Kakak atau muka, kepala, banyak sih. Tadi sampai sejauh ini masih nggak sih kamu merasakan sakit kepala atau apa gitu dengan
Kalau sekarang udah enggak, karena kalau pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari. Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. Sampai detik ini ya? Sampai detik ini sakitnya di sini. Tapi sampai detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya nggak tahu ya. Sama visum nggak kan Niki? Sama visum nggak visum? Visum. Enggak, gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Gue tuh selalu bucin, gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf buat gue ya sudah selesai, itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Cuma kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah bawa ke Polda atau ke Mabes gitu. Tapi dengan pihak keluarga sendiri kamu menyayangkan sih? Iya, itulah makanya yang gue pikir kayak, padahal gue sayang banget sama keluarganya loh, sayang banget gitu. Tapi kok semuanya ikut andil gitu ya, gue nggak ngerti ya, mungkin positive thinkingnya aja ya kan, yang cari uang kan Rizky gitu kan, keluarganya ya cuman bisa dapet uang ya cuman dari Rizky, jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Tapi kamu masih diikutin orang yang kamu cerita di live itu nggak sih Kak? Masih diikutin nggak sampai sekarang? Atau terakhir kapan? Nggak tahu ya, masih diikutin apa enggak, gue sih nggak terlalu ambil pusing lah, mau diikutin syukur nggak ya nggak apa-apa. Adanya dengan kejadian kemarin membuat kamu agak lebih hati-hati atau menghilangkan rasa bucin nggak sih terhadap pasangan? Gue bucin terus, gue pasti nanti kalau ketemu pasangan gue bucin lagi, ya gimana ya? Ya emang udah begitu, tapi kayaknya belajar deh sekarang untuk nggak bucin ya, mudah-mudahan doain. Tapi ketemu terakhir nggak ada permintaan maaf yang tulus Kak? Sama soal itu ketika itu kan lagi jadi bahan apa? Jadi cuman kamu dijadikan manfaat doang nggak sih untuk namanya dia? Kalau dimanfaatin, teman-teman gue sih bilangnya iya, karena kan kalau dari fansnya bilang dia kan ikut Bapak udah lama, tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, followersnya juga nggak naik gitu kan. Pas ikut gue, pas sama gue, maksudnya kan bukan ikut ya, pas berhubungan sama gue langsung melesat kan, orang jadi tahu. Tadinya kan cuma Mayor Teddy kan, pas katanya pacaran sama Nikita Mirzani, ya udah jadi pada tahu gitu. Ya, mungkin ada manfaatnya juga, mungkin ya, nggak tahu juga. Waktu putus atau terakhir ketemu berarti nggak ada terakhir gitu permintaan maaf ya? Nyesel-nyeselnya gitu atau gimana Kak? Atau dari keluarganya? April sih dia ada WhatsApp, dia bilang aku rindu sekali. Tapi kamu ngerasa respon lo gimana kan? Nggak ada respon, Ayu bilang berarti belum ngeblok ya Kak Niki nomornya ya? Dia WhatsApp ke adekku. Kalau Kak Niki sendiri udah ngeblok ya? Udah semua udah selesai. Biasanya lu jalan bule itu kenapa lo yang yang lokal? Enggak, jadi gini Bo, teman-teman gue juga bilang kan, kalau lu bisa kepikir sama ini lokal, kemudian kan lu sukanya ke bule. Karena itu tadi, karena gue lihat dia ikut siapanya, ya kan. Kalau kita lihat kita tahu lah betapa baiknya bapak, ya kan. Dia menghormati banget seorang perempuan, tidak mungkin dia ringan tangan, ya kan. Itu yang gue lihat dari situ, ya kan. Dengan perawakannya seperti itu, nggak mungkin nih dia berani macam-macam atau ringan tangan atau ngucapin kata-kata makian gitu kan. Kalau mabuk apa segala macam gitu kan, ya itu yang gue pikirin. Tapi kan ternyata pikirannya salah kan. Tadi Ki sampai saat ini Ya semoga beruntung deh yang dapetin dia. Sampai saat ini mengikhlaskan aja atau memang ada berpikiran untuk menempuh jalur hukum juga? Enggak lah, ikhlasin aja. Tapi kalau dia mau menempuh jalur hukum ya sok aja silah. Jadi dendam atau membekas kan pasti Kak? Kalau membekas iya, kalau dendam enggak lah. Maksudnya ini pelajaran ya, namanya hidup kita kan nggak tahu bakal ketemu siapa besok, bakal berhubungan dengan siapa. Tapi ya jadi pelajaran aja gitu. Kak Niki, di tengah kasus ini banyak pengacara yang juga ikut tampil nih Kak Niki. Kalau pengacara kan yang ikut tampil kan rata-rata yang nggak ada jobnya ya, gitu ya. Jadi ya biarin aja, mungkin sekarang biar itu jadi ladang rezekinya mereka. Mau komentarin apa terserah aja. Kalau gue bisa memberikan rezeki ke orang-orang dengan cara gue sendiri seperti itu ya sudah, gitu, nggak ada masalah. Namanya public figure tuh udah ada resikonya kan, antara dibenci dan dicinta, selesai. Tapi Niki sempat diminta nggak sama teman-teman lu lapor ke Garnisun atau kalau Garnier. Lu nggak mati-mati sih. Iya loh, dia dari kapan loh? Niki, kabarnya ini memanfaatkan momentum pilpres aja kemarin. Nggak tahu, gue nggak mau ikut campur. Itu kan dari mulut adenya ya. Dari mulut adenya. Lu tanya adenya lah. Gue nggak tahu. Kak Niki, sekarang soal Loli nih Kak. Ya, mau komentar nggak Kak? Aktris Nikita Mirzani akhirnya kembali ke dunia akting dengan film terbarunya berjudul Tuhan, Izinkan Aku Berdosa. Film ini diadaptasi dari novel berjudul Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur dan disutradarai oleh Hanung Bramantio. Dalam film ini,
Nikita Mirzani menjadi penampil spesial bersama dengan selebgram Keanu Angelo. Nikita mengungkapkan bahwa ada alasan khusus mengapa ia akhirnya menerima tawaran film ini. Salah satunya adalah karena judul dari film ini yang awalnya cukup menantang serta jalan cerita yang ditawarkan. Selain itu, aktris 38 tahun ini merasa tertantang dengan peran yang harus dilakoninya dalam film ini. Kenapa akhirnya aku mau ambil film ini? Karena tadinya judulnya tuh parah banget deh. Sampai ngomong sama Mas Hanung, "Mas, ini nggak apa-apa?" Ternyata judulnya ganti dan pemain-pemainnya juga bagus. Terus baca sinopsisnya, wah keren banget nih, terus kan dikasih peran yang wah menantang nih, jadi ya diambil, kata Nikita ketika ditemui usai konferensi pers perilisan ofisial poster dan trailer film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sayang, Nikita tidak mau membocorkan lebih banyak soal perannya dalam film ini. Ia hanya memastikan bahwa perannya sangat berbeda dibandingkan peran-peran yang pernah ia mainkan sepanjang karirnya. Aku akhirnya menerima tawaran dari Mas Hanung sendiri untuk peran di sini. Karena film religi Mas Hanung, Pak Ram, kayaknya nggak ada yang lebih better. Benar. Artinya seperti apa sih mungkin dari yang lain-lainnya sendiri artinya lo mau? Aku suka ceritanya, aku suka sutradaranya, aku suka produsernya, aku juga merasa gimana ya, dengar judulnya tuh kayak hah, gitu. Kayaknya seksi nih judul, apa sih isinya? Gue sebagai pemain tuh penasaran. Nah bagaimana nanti penasaran penonton semua nonton itu tuh pas nonton ada gue gitu. Sempat ada ketakutannya sih, tadi kan memang awal dari film ini kan sempat ada ketakutan nggak sih diri lo sendiri dengan mungkin pandangan masyarakat balik lagi. Ketakutan, kalau ketakutan sih sebenarnya enggak ya, karena kan saya di sini sebagai aktor di film ini, di project ini, di judul ini, saya ini hanya memerankan peran yang ditulis oleh para penulis dan dilakonkan gitu, jadi saya nggak ada ketakutan sih. Ini film ketiga, kayak aktor gue film ketiga. Di film ketiga ini apa yang buat lo nyaman dan memerankan seorang ibu seperti itu? Apa yang bikin nyaman di film-film saya, ya saya milihnya sesuai yang saya mau. Saya milih filmnya nggak ngasal, saya suka sama sutradaranya, suka sama produsernya, suka sama pelawan mainnya, suka sama ceritanya. Itu yang bikin saya merasa firm dan aman dan nyaman memerankan suatu peran dalam film. Peran ini lu banget nggak atau enggak mungkin beda dari diri lu peran sebelumnya? Di peran ini karakternya saya banget apa enggak? Nonton nanti filmnya dan nilai sendiri, karena menurut saya sebagai aktor penilaian saya terhadap proyek yang saya mainkan itu kurang valid, jadi kalian harus nonton dan menilai itu sendiri. Jadi kasih tahu ke saya apa penilaiannya. Itu kepikir nggak sih lu menerima tawaran untuk memerankan sebuah tokoh di film sendiri? Picky, kalau misalnya dibilang picky nggak juga ya, karena kan saya juga menurut aktor yang ahli, yang piawai banget memerankan peran-peran, saya juga masih belajar. Jadi rasa-rasanya kalau misalnya saya picky dan milih-milih dalam proyek-proyek film, rasanya kayaknya belum waktunya picky deh. Ingin mengeksplor lebih mungkin. Pengen explore tapi tahu diri juga, jadi saya pasti akan ambil peran-peran film yang saya rasa saya mampu mainkan dan saya suka. Berapa lama lu mempelajari peran itu? Mungkin ada kesulitan kah sebelumnya untuk ngeblend di peran? Berapa lama? Karena menurut saya nggak begitu lama sih, karena perannya juga bukan peran yang gimana-gimana menurut saya, jadi alhamdulillah, dan saya dapat support system yang luar biasa dari semua yang terlibat dalam syuting ini, jadi saya merasa saya dimudahkan banget sama semua yang terlibat. Karena ada nggak main film action nggak sih? Main film action? Mungkin ada nggak ya? Ada nggak ya action? Doain aja ya, semoga karir saya bisa memberi saya kesempatan yang lebih jauh ke depannya. Kalau untuk memerankan sebagai laki, sebagai laki, emang gue dari kemarin sebagai apaan? Sebagai curut, gue tanya. Wartawan juga yang bener dong, peran jadi laki. Gue nih orang laki nih, woi. manly gitu, manly. Emang gue apa? Lebih manly gue.
Tapi karena kan terus mungkin ada target mungkin yang lu pengen kedepan untuk di karya sendiri, film ataupun Kalau target sih nggak ada ya, aku bersyukur aja kan Niki. Aku bersyukur aja sama apa yang Allah percayakan sama aku dalam karir ini. Kalau misalnya karir aku akan ada jenjang ke lebih kemana, aku serahkan aja dan lakukan yang terbaik. Aku sih nih, ngerti nggak? Kalau target sih nggak ada. Yang penting saya melakukan terbaik dalam setiap karya saya sehingga karya itu sendiri yang akan menargetkan saya ini mau ditaruh di mana sebenarnya di industri ini. mau dikenal selebgram sekarang atau tetap Selebgram. tetap nggak mau aktor ataupun Karena menurut saya banyak banget sih aktor-aktor yang lebih berbakat, yang lebih beken, yang lebih bisa layak untuk dipanggil aktor. Kalau saya sih selebgram sih udah Awkarin sejati. Karena tapi impian lu berganti sama Impian banyak banget. Saya pengen banget main sama Lola Amaria, saya pengen main sama Acha Septriasa, saya pengen main sama sama siapa ya? Banyak sih. Betul kayaknya. Aku ada tambahan ini ya spesial. Sama Kak Niki akhirnya kesampaian main sama Kak Niki. mana bunyi HP? Gak mau, aku udah. Impian gue, main sama Kak Niki, alhamdulillah kesampaian. Bisa aja. Bisa dong, kan kita yang bagus di sini. Iya benar. Tapi satu frame nggak sih? Nonton makanya, jadi nonton. Kayak Anu sama Nikita Mirzani main di rumah Bramantio, nggak nonton yang bener lo. Harus nonton, bener nggak? Nah, di sini silakan di-spill dong karakternya di sini seperti apa dan pengalaman syuting sama Mas Anung seperti apa sih kan? Kalau syuting sama Mas Anung tuh bukan yang pertama, tapi ini yang spesial sih karena film ini itu memang based on novel kan. Tadinya kan harusnya, kenapa aku akhirnya mau ambil film ini? Karena tadinya judulnya bukan ini, itu parah banget deh. Sampai ngomong Mas Anung, Mas ini nggak apa-apa gitu. Ternyata judulnya ganti. Kan? Terus pemain-pemainnya juga bagus. Terus baca sinopsisnya keren banget nih. Terus dikasih peran yang menantang nih gitu. Jadi ya diambil karakternya jadi nonton lah. Nonton makanya. Mi, cukup sulit nggak sih memerankan karakter lo di sini? Mungkin ngeblendnya dengan case-case yang lain seperti apa? Susah karena belum pernah. Tapi Mas Anung tuh sabar banget. Terus pemainnya juga peran utamanya siapa yang cewek? Apni juga baik banget. Di lokasi kan syutingnya tuh di Jogja. Baik banget. Jadi ya gitu aja. Mungkin selain melihat Mas Hanung lo menerima tawaran ini, apa sih yang lo lihat akhirnya lo mau menerima? Karena ini perannya beda sih. Lo juga beda. Beda. Iya beda. Karakternya beda aja sama sehari-hari tuh. Beda banget sama sehari-hari. Sehari-hari beda. Terus kayak sejak main film pertama kali sampai detik ini baru kali ini dapat perannya kayak gini. Jadi ya beda aja. Kalian berdua menonjolkan keseksian tetap atau seperti apa nih? Nonton makanya, jangan nanya aja. Masa Keanu nonjolin keseksian? Keseksian kan gue orang laki, woi. Ini gue nggak pakai tank top nih, ini baru nih seksi. Bener nggak? Kak Niki, menurut kamu apa sih yang paling challenging di film ini? Challenging, apa ya, semua film Mas Anung challenging sih, tapi ini sih keren banget sih. Scene-nya benar-benar kayak kalau salah sedikit tuh jelek deh pokoknya gitu. Jadi di take-nya tuh berulang-ulang. Ini yang scene yang khusus aku tuh sampai 4:30 pagi baru selesai. Dari jam 11 malam. Aku sama Kak Niki ditulisnya special appearance loh. Bisa dijelasin? banget. Experience itu apa? Kalau boleh dijelaskan Nonton secara dong. Jadi kita penampilan spesial. apa yang spesial? Karena kalau aku pribadi mungkin karena aku bukan aktor yang Kamu udah aktor sekarang? Bukan enggak, karena kita bukan aktor, kalau kita bukan aktor jadi tulisan special appearance nih, bukan aktor main gitu. Kalau Kak Niki spesial kenapa? Iya, mungkin cocok aja kali karakternya. Karena dia kan persona yang spesial, Mbak. Karena itu spesial, gitu aja pengen nanya lo. Harusnya iya aja. Sabar ya. Kak Niki pas ditawarin sempat ada mikir 2 kali nggak sih? 2 kali, 3 kali lah. Habis itu baru, yaudah dia mau dia mas. Kak ngomong chemistry-nya gimana? Kayak bareng gitu kayak. Aku lebih banyak
sama Agni. Agni baik, jadi gampang. Mas Anung baik, semua pemain baik. Baik semua kru. Kita juga baik. Ntar yang lain baik, gua nggak bilang gua baik, gua orang gila lagi. Kita juga baik. Begitu suaranya dari hidung. Mampet. Yang mindeng. Setelah berapa lama nggak syuting mungkin ini acaranya? Ini proyek comeback. Oh iya nih, aku harusnya kan Desember tuh ada syuting juga kan, cuman sempat nggak diambil. Anjing gue jadi curhat. Kangen banget syuting film. Kalau ini kan syutingnya memang udah dari lama, dari tahun lalu. Kangen sih. Dari gue gemuk, tau gak lo? Sekarang udah kurusan, kan ini gak sadar ya? Enggak. Karena kan kita nggak main. Lo kan mainnya sama influencer terkenal. Ya repot-repot di perempuan. Dia the next question. Iya kan? Lo kan bukan teman main gue, cuman kenal. Iya. Ini salah satu memang comeback. Iya, kangen banget sama syuting film tuh, karena kan ini kan dibesarin dulu kan dari film juga kan. Cuman memang ya gitu. Ada project lagi nggak sih? Ada. Kan sama Mas Anung juga ada bikin film kan. Aku produsernya kan, Mas Anung sutradaranya sama Dimas juga. Tapi tinggal tunggu tayang aja sih. Produser jangan main lo. Makasih. Keanu mungkin dikit dong. Soal Gaga. Aduh. Kaca. Kaca. Dari dalam. Udah sini aja kak, udah kak. Kemarin ada Satu-satu, udah nggak bisa fungsi. Kemarin ada bantuan sosial untuk warga Papua atau anak Papua nih. Gimana nih? Ada inisiatif. Ini yang mana? Gue ketemu kalian gue deg-degan bantuan sosial yang ke Papua itu memang udah sering gue lakukan, bukan sekali dua kali, dan gue tidak pernah mau dipublish. Cuman setiap gue kasih bantuan biasanya anggota TNI yang di sana atau apa dimasukin ke konten TikToknya, ya itu terserah mereka. Tapi kalau ngomongin masalah bantuan itu rutin memang selalu gue kasih. Kalau gue lagi ada rezeki berlebihan gitu kan ya gue kasih. Kalau lagi enggak ya mungkin gue skip dulu nanti bulan depan. Banyak pujian dari netizen, gimana? Netizen ini kan kadang kalau lagi dieksplorasi yang baiknya dipuji, kita kalau ada yang jeleknya langsung dibully. Suka-suka jadi mau dipuji, mau dibully terserah aja. Tapi kalau gue melakukan, misalnya kalau gue mau membantu orang ya memang gue bantu dari hati gue. Itu aja sih, dan itu memang rutin, setiap bulan pasti. Soal Yuki juga sempat banyak banget yang muji-muji kamu ya. Ya Yuki yang jadi adik angkat gue sekarang, alhamdulillah juga. Ya kalau orangnya kalau emang pengen, gue rasa ini layak untuk dibantu, pasti gue bantu. Gue berdasarkan hati nurani sih. Kalau kan gue bisa membedakan mana orang yang pura-pura aja, mana orang yang cari kesempatan aja gitu. Jadi ya memang kalau Yuki memang udah jalannya kali ketemu sama gue dan gue rawat beserta keluarganya, bukan Yuki doang ya, seadik-adiknya semuanya memang udah jadi tanggung jawab dari gue gitu. Ada keinginan nggak sih untuk memberikan bantuan langsung di Papua? Pengen, tapi memang jarak tempuh dari Papuanya ke sananya tuh nggak mudah. Naik mobil 5 jam, terus habis naik mobil nanti naik lagi pesawat yang kecil. Pesawatnya harus pesawat TNI yang suka bawa barang-barang logistik gitu, jadi harus nunggu jadwal mereka, dan itu tidak setiap hari, biasanya seminggu cuma 3 kali gitu. Makanya nggak pernah pas nih waktunya. Kamu memilih Papua itu kenapa sih, alasan tersendiri dari kamu? Memilih Papua kenapa? Karena dari sekian banyak daerah wilayah di Indonesia, kayaknya Papua paling tidak pernah dilirik oleh banyak orang. Ya mungkin karena katanya Papua menghasilkan banyak emas segala macam, tapi jangan salah loh. Kalau gue lihat gitu ya di konten-konten, memang penghasil emas gitu ya, tapi orang-orangnya, anak-anaknya tuh nggak ada yang pakai alas kaki. Bahkan kalau mau makan, mau apa tuh mereka harus tukar dengan sayur-sayuran yang mereka ambil dari hutan gitu kan. Jadi menurut gue memang Papua ini jarang banget dilirik sama orang-orang, kebanyakan biasanya di daerah Jawa, Sunda gitu kan, mungkin karena jarak tempuhnya lebih gampang gitu kan. Tapi
memang kayaknya Papua ini harus diperhatikan ya, bukan di Papua di Jayapuranya ya. Kalau di Jayapuranya itu memang pedalaman ya, memang bagus karena kan gue juga suka bolak-balik ke sana kalau lagi kan lagi keluar lagi dipanggil ke Jayapura. Tapi kalau di pedalamannya itu memang sulit sekali. Mana-mana aja sih yang kamu akan kunjungi lagi selain yang di sekarang kamu? Belum tahu, kalau gue kan tergantung mood aja gitu. Gue mencok-mencok aja kemana-mana. Sudah berapa lama sih Kak Niki di sana? Ya, kalau dikasih bantuan ke Papua pedalaman sudah dari 2022. Ya 2022. Niki, kan orang bilang katanya, oh Yuki mau dijadiin artis sama kamu gitu. Seperti apa sih? Mau, kalau badannya udah kurus. Iya. Dan buat kamu keluarga itu seperti apa sih? Karena bahasa-bahasanya juga keluarganya harmonis banget ya. Baik-baik Anak-anaknya bahasanya tertata dengan rapi. Ya, itu gue senang sih, maksudnya dengan keadaan mereka yang tidak terlalu mampu gitu ya, tapi ibunya mengajarkan ke anak-anaknya sopan santun yang begitu baik, ya bisa dilihat sendiri kan dari konten-konten gue yang ada dianya kan, bagaimana dia cara berkomunikasi dengan orang dewasa gitu kan, bagus kan, pendidikan edukasi dan ya perhatian dari ibunya bagus kan. Kan ini semakin wise dan semakin positif auranya nih, itu memang dari pelajaran yang baik. Mungkin karena udah umurnya kali udah 38 tahun ya, terus kan orang-orang yang toksik, yang mengganggu mental gua gitu kan satu-satu kan memang gue tidak mau berdekatan lagi gitu kan, jadi ya hidup gue ya begini-gini aja sekarang, udah 2 tahun kayak gini, ngurus anak, ngurus bisnis, bikin film, kumpul sama teman-teman yang memang tidak membawa aura negatif gitu kayak gitu. Dan pada akhirnya bisa ngerem emosionalnya tuh dari ini kayak apa? Dibilang bisa ngerem emosi atau enggak itu sebetulnya masih belum bisa ngerem sebetulnya, tapi mungkin sekarang lebih nggak menggebu-gebu, kayak lebih ya sebetulnya kalau dulu mungkin lebih menggebu-gebu karena ada yang ngomporin gitu kan, kalau sekarang kan enggak, tapi kalau sekarang tuh segala sesuatu kalau mau gue ucapkan gue pasti akan pikirin 2 kali. Kak Niki, sebelumnya sorry nih Kak, untuk kasus kakak yang sama Rizky Irbansyah itu mungkin gimana sih Kak? Gue udah tahu sih itu anaknya. Memaafkan keluarga itu biar menjadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang kan, itu menurut gue kayak biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus biasanya kan sama satu individu aja nih. Jadi gue sampai amazed gitu kayak kok bisa satu keluarga gitu kan, kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Apa sih menurut Niki yang merasa dibohongi dan benar-benar gini ya, kalau menurut gua laki-laki main perempuan itu sudah biasa ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gua permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia kedua, bagaimana dia mengangkat gua ternyata dia di belakang begitu ya kan, terus di situ dia menyiksa batin dan mental gua, itu yang gua nggak terima. Ternyata gue di kerangkeng itu tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan ya sudah lah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali 2 kali gue maafkan. Tapi kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue gak ngerti ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak kok lu jahat banget ya gitu. Gue sampai syuting film gak boleh, berteman gak boleh, bersosialisasi dengan kawan gak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue gak boleh cupiki gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyakan, kenapa? Oh ternyata lo begini, kenapa harus gue? Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman ya tersisa di pikiran gue tuh kayak cerita gue kok begini kan ya. Gue tuh gak pernah menyangka, karena selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dr. Oki, Zak, Dimas, Goro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama bulan November dia mendekati gue ya. Mereka tuh sampai bingung kayak,
kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalani, oh kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi kan, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dia larang ke gue gitu kan. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu, cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Kenapa sih akhirnya gue ngomong? Karena dia ngomong ke orang-orang tuh ceritanya beda, dan gue nggak mau difitnah, gue nggak mau ada omongan yang bohong, gue nggak mau ada yang fitnah. Makanya gue jelasin di live Instagram gue gitu. Kamu menjadi korban kekerasan selama 7 bulan kurang lebih. Itu bagaimana tuh, pada apa hal yang paling keras banget yang dilakukan Teh Niki? Pemukulan, dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, nggak mau lagi berhubungan sama sekali, itu yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu. Yang dia nyari teman gue namanya Zat, dia minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu, kayak kok itu gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena rentetannya banyak sekali. Tapi kok kamu nggak lapor ke visum dan segala Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja gitu. Berarti dia selalu minta maaf, dia selalu minta maaf tapi diulang lagi kak? Kakak atau muka, kepala, banyak sih. Tadi sampai sejauh ini masih nggak sih kamu merasakan sakit kepala atau apa gitu dengan kalau sekarang udah enggak, karena kalau pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari. Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. Sampai detik ini ya? Sampai detik ini sakitnya di sini. Tapi sampai detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya nggak tahu ya. Sama visum nggak kan? Visum. Enggak, gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Gue tuh selalu bucin, gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf buat gue sudah selesai, itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Cuma kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah gue bawa ke Polda atau ke Mabes gitu. Tapi dengan pihak keluarga sendiri kamu menyayangkan siapa? Iya, itulah makanya yang gue pikir kayak, padahal gue sayang banget sama keluarganya loh, sayang banget gitu. Tapi kok semuanya ikut andil gitu ya, gue nggak ngerti ya, mungkin positive thinkingnya aja ya kan, yang cari uang kan Rizky gitu kan, keluarganya ya cuman bisa dapet uang ya cuman dari Rizky, jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Tapi kamu masih diikutin orang yang kamu ceritain di live itu nggak sih kak? Masih diikutin nggak sampai sekarang atau terakhir kapan? Nggak tahu ya, masih diikutin apa enggak, gue sih nggak terlalu ambil pusing lah, mau diikutin syukur nggak ya nggak apa-apa. Adanya dengan kejadian kemarin membuat kamu agak lebih hati-hati atau menghilangkan rasa bucin nggak sih terhadap pasangan? Gue bucin terus, gue pasti nanti kalau ketemu pasangan gue bucin lagi. Ya gimana ya? Ya bang udah begitu, tapi kayaknya belajar deh sekarang untuk nggak bucin ya, mudah-mudahan doain. Tapi terakhir nggak ada permintaan maaf yang tulus kak? Sama soal itu ketika itu kan lagi jadi bahan apa? Jadi cuman kamu dijadikan manfaat doang nggak sih untuk namanya dia? Kalau dimanfaatin teman-teman gue sih bilangnya iya, karena kan kalau dari fansnya bilang dia kan ikut bapak udah lama, tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, followersnya juga nggak naik gitu kan. Pas ikut gue, pas sama gue, maksudnya kan bukan ikut ya, pas berhubungan sama gue langsung melesat kan, orang jadi tahu. Tadinya kan cuma Mayor Teddy kan, pas katanya pacaran sama Nikita Mirzani, ya udah jadi pada tahu gitu. Ya, mungkin ada manfaatnya juga, mungkin ya, nggak tahu juga. Waktu putus atau terakhir ketemu berarti nggak ada terakhir gitu permintaan maaf ya? Nyesel-nyeselnya gitu atau gimana Pak? Atau dari keluarga? April sih dia ada WhatsApp, dia bilang aku rindu sekali. Tapi kamu ngerespon respon lo gimana kan? Ya nggak ada respon, Ayu bilang berarti belum ngeblok ya Kaniki nomornya ya? Dia WhatsApp ke adekku. Kalau Kaniki sendiri udah ngeblok ya? Udah semua udah selesai.
Biasa lu jalan bule, kok kenapa lo yang lokal? Enggak, jadi gini, Bo. Teman-teman gue juga bilang kan, kok lu bisa kepicut sama ini lokal, kemudian kan lu sukanya ke bule. Karena itu tadi, karena gue lihat dia ikut siapanya, ya kan. Kalau kita lihat, kita tahu lah betapa baiknya Bapak, ya kan. Dia menghormati banget seorang perempuan, tidak mungkin dia ringan tangan, ya. Itu yang gue lihat dari situ, ya kan. Dengan perawakannya seperti itu, nggak mungkin nih dia berani macam-macam atau ringan tangan atau ngucapin kata-kata makian gitu kan. Kalau mabuk apa segala macam gitu kan. Ya itu yang gue pikirin, tapi kan ternyata pikirannya salah kan. Tadi Ki sampai saat ini Ya semoga beruntung deh yang dapat ini. Sampai saat ini mengikhlaskan aja atau memang ada berpikiran untuk menempuh jalur hukum juga? Enggak lah, ikhlasin aja. Tapi kalau dia mau menempuh jalur hukum ya sok aja silahkan. Jadi dendam atau membekas kan pasti Kak? Kalau membekas iya, kalau dendam enggak lah. Maksudnya ya ini pelajaran ya, namanya hidup kita kan nggak tahu bakal ketemu siapa besok, bakal berhubungan dengan siapa. Tapi ya jadi pelajaran aja. Kak Niki, di tengah kasus ini banyak pengacara yang juga ikut tampil nih Kak Niki. Kalau pengacara kan yang ikut tampil kan rata-rata yang nggak ada jobnya ya, gitu ya. Jadi ya biarin aja, mungkin sekarang biar itu jadi ladang rezekinya mereka. Mau komentarin apa terserah aja. Kalau gue bisa memberikan rezeki ke orang-orang dengan cara gue sendiri seperti itu ya sudah, gitu, nggak ada masalah. Namanya public figure tuh udah ada resikonya kan, antara dibenci dan dicinta, selesai. Tapi ini Ki sempat diminta nggak saya sama teman-teman lu lapor ke Garnisun atau kalau Garnier. Lo nggak mati-mati sih. Iya loh, dia dari kapan loh? Niki, kabarnya ini memanfaatkan momentum pilpres aja kemarin. Nggak tahu, gue nggak mau ikut campur. Itu kan dari mulut adenya ya, dari mulut adenya. Lu tanya adenya lah. Gue nggak tahu. Kak Niki, sekarang soal Loli nih Kak. Ya, sudah. Mau komentar nggak Kak? Aktris Nikita Mirzani akhirnya kembali ke dunia akting dengan film terbarunya berjudul Tuhan, Izinkan Aku Berdosa. Film ini diadaptasi dari novel berjudul Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur dan disutradarai oleh Hanung Bramantio. Dalam film ini, Nikita Mirzani menjadi penampil spesial bersama dengan selebgram Keanu Angelo. Nikita mengungkapkan bahwa ada alasan khusus mengapa ia akhirnya menerima tawaran film ini. Salah satunya adalah karena judul dari film ini yang awalnya cukup menantang serta jalan cerita yang ditawarkan. Selain itu, aktris 38 tahun ini merasa tertantang dengan peran yang harus dilakoninya dalam film ini. Kenapa akhirnya aku mau ambil film ini? Karena tadinya judulnya tuh parah banget deh. Sampai ngomong sama Mas Hanung, Mas, ini nggak apa-apa? Ternyata judulnya ganti dan pemain-pemainnya juga bagus. Terus baca sinopsisnya, wah keren banget nih. Terus kan dikasih peran yang wah menantang nih. Jadi ya diambil, kata Nikita ketika ditemui usai konferensi pers perilisan ofisial poster dan trailer film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sayang, Nikita tidak mau membocorkan lebih banyak soal perannya dalam film ini. Ia hanya memastikan bahwa perannya sangat berbeda dibandingkan peran-peran yang pernah ia mainkan sepanjang karirnya. Lalu akhirnya menerima tawaran dari Mas Hanung sendiri untuk peran di sini. Karena film religi Mas Hanung, Pak Ram, kayaknya nggak ada yang lebih better. Benar. Artinya seperti apa sih mungkin dari yang lain-lainnya sendiri akhirnya lo mau? Aku suka ceritanya, aku suka sutradaranya, aku suka produsernya. Aku juga merasa gimana ya, dengar judulnya tuh kayak hah gitu. Kayaknya seksi nih judul, apa sih isinya. Gue sebagai pemain tuh penasaran. Nah bagaimana nanti penasaran penonton semua nonton itu tuh pas nonton ada gue gitu. Sempat ada ketakutannya sih, tadinya kan memang awal dari film ini kan sempat ada ketakutan nggak sih diri lo sendiri dengan mungkin pandangan masyarakat balik lagi? Ketakutan, kalau ketakutan sih sebenarnya enggak ya, karena kan saya di sini sebagai aktor di film ini, di project ini, di judul ini saya ini hanya memerankan peran yang ditulis oleh para penulis dan dilakonkan gitu, jadi saya nggak ada ketakutan sih. Ini film ketiga, kayak aktor gue film ketiga. Di film ketiga ini apa yang buat lo nyaman dan memerankan seorang seperti itu?
apa yang bikin nyaman di film-film saya, ya saya milihnya sesuai yang saya mau. Saya milih filmnya nggak ngasal, saya suka sama sutradaranya, suka sama produsernya, suka sama perawan mainnya, suka sama ceritanya. Itu yang bikin saya merasa firm dan aman dan nyaman memerankan suatu peran dalam film. Peran ini lu banget nggak atau enggak mungkin beda dari diri lu peran sebelumnya? Di peran ini karakternya saya banget apa enggak? Nonton nanti filmnya dan nilai sendiri, karena menurut saya sebagai aktor penilaian saya terhadap proyek yang saya mainkan itu kurang valid, jadi kalian harus nonton dan menilai itu sendiri. Jadi kasih tahu ke saya apa penilaiannya. Itu kepikir nggak sih lu menerima tawaran untuk memerankan sebuah tokoh di film sendiri seperti apa? Picky, kalau misalnya dibilang picky nggak juga ya, karena kan saya juga menurut aktor yang ahli, yang piawai banget memerankan peran-peran, saya juga masih belajar. Jadi rasa-rasanya kalau misalnya saya picky dan milih-milih dalam proyek-proyek film, rasanya kayaknya belum waktunya picky deh. Lu ingin mengeksplor lebih mungkin? Pengen explore tapi tahu diri juga, jadi saya pasti akan ambil peran-peran film yang saya rasa saya mampu mainkan dan saya suka. Berapa lama lu mempelajari peran itu? Mungkin ada kesulitan kah sebelumnya untuk ataupun ngeblend di karakter? Berapa lama? Karena menurut saya nggak begitu lama sih, karena perannya juga bukan peran yang gimana-gimana menurut saya, jadi alhamdulillah, dan saya dapat support system yang luar biasa dari semua yang terlibat dalam syuting ini, jadi saya merasa saya dimudahkan banget sama semua yang terlibat. Karena ada nggak main film action nggak sih? Main film action? Mungkin ada nggak ya? Ada nggak ya action? Doain aja ya, semoga karir saya bisa memberi saya kesempatan yang lebih jauh ke depannya. Kalau untuk memerankan sebagai laki gitu. Sebagai laki, emang gua dari kemarin sebagai apaan? Sebagai curut, gua tanya. Wartawan juga yang bener dong, peran jadi laki. Gua nih udah laki nih, woi. Manly gitu, Manly yang ini, emang gua apa? Manly gue. Tapi karena after this mungkin ada target mungkin yang lu pengen kedepan untuk di karya sendiri, film apapun. Kalau target sih nggak ada ya, aku bersyukur aja kan ini. Aku bersyukur aja sama apa yang Allah percayakan sama aku dalam karir ini. Kalau misalnya karir aku akan ada jenjang ke lebih gimana, aku serahkan aja dan lakukan yang terbaik. Apa sih nih? Ngerti nggak? Kalau target sih nggak ada. Yang penting saya melakukan terbaik dalam setiap karya saya, sehingga karya itu sendiri yang akan menargetkan saya ini mau ditaruh di mana sebenarnya di industri ini. Mau dikenal selebgram sekarang atau tetap? Selebgram. Tetap nggak mau aktor ataupun? Karena menurut saya banyak banget sih aktor-aktor yang lebih berbakat, yang lebih beken, yang lebih bisa layak untuk dipanggil aktor. Kalau saya sih selebgram sih udah Awkarin sejati. Karena tapi impian lu beragam sama impian banyak banget. Saya pengen banget main sama Lola Amaria, saya pengen main sama Acha Septriasa, saya pengen main sama sama siapa ya? Banyak sih. Itu kayaknya. Aku ada tambahan ini ya spesial. Sama Kak Niki akhirnya kesampaian main sama Kak Niki. Mana bunyi HP? Kasih mau dipegang. Mau dipegang. Apa mau? Aku udah. Impian gue main sama Kak Niki, alhamdulillah kesampaian. Bisa aja. Bisa dong, kan kita yang bagus di sini. Iya benar. Tapi satu frame nggak sih? Nonton makanya, jadi nonton. Kayak anu sama Nikita Mirzani main film Hanung Bramantio, nggak nonton yang bener lo. Harus nonton, bener nggak? Nah di sini silakan di-spill dong karakter di sini seperti apa dan pengalaman syuting sama Mas Anung seperti apa sih kan? Kalau syuting sama Mas Anung tuh bukan yang pertama, tapi ini yang spesial sih karena film ini itu memang based on novel kan. Tadinya kan harusnya, kenapa aku akhirnya mau ambil film ini? Karena tadinya judulnya bukan ini, karena tuh parah banget deh. Sampai ngomong Mas Anung, Mas ini nggak apa-apa gitu. Ternyata judulnya ganti. Terus pemain-pemainnya juga bagus. Terus baca sinopsisnya kan keren banget nih. Terus dikasih peran yang menantang nih gitu. Jadi ya diambil karakternya jadi nonton lah. Nonton makanya.
Mi, cukup sulit nggak sih memerankan karakter lo di sini? Mungkin ngeblendnya dengan case-case yang lain seperti apa? Susah karena belum pernah. Tapi Mas Sanung tuh sabar banget. Terus pemainnya juga, peran utamanya siapa yang cari? Agni juga baik banget. Di lokasi kan syutingnya tuh di Jogja. Baik banget, jadi ya gitu aja. Mungkin selain melihat Mas Hanung lo menerima tawaran ini, apa sih yang lo lihat akhirnya lo mau menerima? Karena ini perannya beda sih. Lu juga beda kan? Beda. Iya beda, karakternya beda aja sama sehari-hari tuh kayak beda banget sama sehari-hari. Sehari-hari beda, terus kayak ya main film pertama kali sampai detik ini baru kali ini dapat perannya kayak gini, jadi ya beda aja. Kalian berdua menonjolkan keseksian tetap atau seperti apa nih? Nonton makanya, jangan nanya aja. Masa Keanu nonjolin keseksian? Keseksian kan gue orang laki, woi. Kalau kan ada tank-top jadi gitu. Ini gue gak pakai tank top nih, ini baru nih seksi. Bener nggak? Kak Niki, menurut kamu apa sih yang paling challenging di film ini? Challenging, apa ya, semua film Mas Hanung challenging sih, tapi ini sih keren banget sih. Scene-nya benar-benar kayak kalau salah sedikit tuh jelek deh gitu. Jadi di take-nya tuh berulang-ulang. Ini yang scene yang khusus aku tuh sampai setengah 5 pagi baru selesai. Dari jam 11 malam. Aku sama Kak Niki ditulisnya special appearance loh. Bisa dijelasin? Special experience itu apa? Kalau boleh dijelaskan secara Jadi kita penampilan spesial. Apa yang spesial? Karena kalau aku pribadi mungkin karena aku bukan aktor yang kamu udah aktor sekarang? Bukan enggak, karena kita bukan aktor, jadi tulisan special appearance nih, bukan aktor main gitu. Kalau Kak Niki spesial kenapa? Iya, mungkin cocok aja kali karakternya. Karena dia kan persona yang spesial, Mbak. Nah, itu spesial, gitu aja pengen nanya lo. Harusnya iya aja. Sabar ya. Kak Niki pasti tawarin sempat ada mikir 2 kali nggak sih? 2 kali, 3 kali lah. Habis itu baru, ya udah dia mau dia Mas. Kak, ngomong chemistry-nya gimana aja kerja bareng kayak Aku lebih banyak sama Agni. Agni baik, jadi gampang. Mas Hanung baik, semua pemain baik. Baik semua kru. Kita juga baik. Entar yang lain baik, gua nggak bilang gua baik, gua orang gila lagi. Kita juga baik. Begitu suaranya dari hidung. Mampet. Yang mindeng. Setelah berapa lama Kak syuting mungkin anehnya acara di sini? Ini proyek comeback. Oh iya nih, aku harusnya kan Desember itu ada syuting juga kan, cuman sempat nggak diambil. Anjing gue jadi curhat. Kangen banget syuting film. Kalau ini kan syutingnya memang udah dari lama, dari tahun lalu. Kangen sih. Dari gue gemuk, tau gak lo? Sekarang udah kurusan, Kak Niki gak sadar ya? Enggak. Karena kan kita nggak main, lo kan mainnya sama influencer terkenal. Ya repot-repot di perempuan, dia next question. Iya kan? Lo kan bukan teman main gue, cuman kenal. Iya. Ini salah satu memang comeback. Iya, kangen banget sama syuting film tuh, karena kan Ikan dibesarin dulu kan dari film juga kan, cuman memang ya gitu. Ada proyek lagi nggak sih? Ada. Kan sama Mas Hanung juga ada bikin film kan, aku produsernya kan, Mas Hanung sutradaranya sama Dimas juga. Tapi tinggal tunggu tayang aja sih. Produser, jangan main-main lo. Makasih. Keanu mungkin dikit dong soal yoga. Aduh, kaca. Kaca. Dari dalam. Udah tidak jaga, udah Kak. Kemarin ada Satu-satu, gue udah nggak bisa fungsi. Kemarin ada bantuan sosial untuk warga Papua atau anak Papua nih. Gimana nih? Kok ada inisiatif? Ini yang mana? Yang mana? Gue deg-degan, gue ketemu kalian gue deg-degan.
bantuan sosial yang ke Papua itu memang udah sering gue lakukan, bukan sekali dua kali, dan gue tidak pernah mau dipublish. Cuman setiap gue kasih bantuan biasanya anggota TNI yang di sana atau apa dimasukin ke konten TikToknya, ya itu terserah mereka. Tapi kalau ngomongin masalah bantuan itu rutin memang selalu gue kasih. Kalau gue lagi ada rezeki berlebihan gitu kan ya gue kasih. Kalau lagi enggak ya mungkin gue skip dulu nanti bulan depan. Banyak pujian dari netizen, gimana? Netizen ini kan kadang kalau lagi keluarin yang baiknya dipuji, kita kalau ada yang jeleknya langsung dibully. Suka-suka jadi mau dipuji, mau dibully terserah aja. Tapi kalau gue melakukan, misalnya kalau gue mau membantu orang ya memang mau bantu dari hati gue. Itu aja sih, dan itu memang rutin, setiap bulan pasti. Soal Yuki juga sempat banyak banget yang muji-muji kamu ya. Ya Yuki yang jadi diangkat gue sekarang, alhamdulillah juga. Ya kalau orangnya kalau emang pengen, gue rasa ini layak untuk dibantu, pasti gue bantu. Gue berdasarkan hati nurani sih. Kalau kan gue bisa membedakan mana orang yang pura-pura aja, mana orang yang cari kesempatan aja gitu. Jadi memang kalau Yuki memang udah jalannya kali untuk ketemu sama gue dan gue rawat beserta keluarganya, bukan Yuki doang ya, seadik-adiknya semuanya memang udah jadi tanggung jawab dari gue gitu. Ada keinginan nggak sih untuk memberikan bantuan langsung di Papua? Pengen, tapi memang jarak tempuh dari Papuanya ke sananya tuh nggak mudah. Naik mobil 5 jam, terus habis naik mobil nanti naik lagi pesawat yang kecil. Pesawatnya harus pesawat TNI yang suka bawa barang-barang logistik gitu. Jadi harus nunggu jadwal mereka dan itu tidak setiap hari. Biasanya seminggu cuma 3 kali gitu. Makanya nggak pernah pas nih waktunya. Kak, memilih Papua itu kenapa sih, alasan tersendiri dari kami? Memilih Papua kenapa? Karena dari sekian banyak daerah, wilayah di Indonesia, kayaknya Papua paling tidak pernah dilirik oleh banyak orang. Ya mungkin karena katanya Papua menghasilkan banyak emas segala macam, tapi jangan salah loh. Kalau gue lihat gitu ya di konten-konten, memang penghasil emas gitu ya, tapi orang-orangnya, anak-anaknya tuh nggak ada yang pakai alas kaki. Bahkan kalau mau makan, mau apa tuh mereka harus tukar dengan sayur-sayuran yang mereka ambil dari hutan gitu kan. Jadi menurut gue memang Papua ini jarang banget dilirik sama orang-orang, kebanyakan biasanya di daerah Jawa, Sunda gitu kan, mungkin karena jarak tempuhnya lebih gampang gitu kan. Tapi memang kayaknya Papua ini harus diperhatikan ya, bukan di Papua di Jayapuranya ya. Kalau di Jayapuranya itu memang pedalaman ya, memang bagus karena kan gue juga suka bolak-balik ke sana kalau lagi kan, lagi keluar lagi dipanggil ke Jayapura. Tapi kalau di pedalamannya itu memang sulit sekali gitu. Mana-mana aja sih yang kamu akan kunjungi lagi selain yang di sekarang kamu? Belum tahu, kalau gue kan tergantung mood aja gitu. Gue mencok-mencok aja kemana-mana. Sudah berapa lama sih Kak Niki ke sana? Ya, kalau gue kasih bantuannya ke Papua pedalaman, sudah dari 2022. Ya 2022. Niki, kan orang bilang katanya, oh Yuki mau dijadiin artis sih sama kamu gitu. Seperti apa sih? Mau, kalau badannya udah kurus. Iya. Dan buat kamu keluarga itu seperti apa sih? Karena bahasa-bahasanya juga keluarganya harmonis banget ya. Baik-baik anak-anaknya banget. Bahasanya tertata dengan rapi. Ya itu gue senang sih, maksudnya dengan keadaan mereka yang tidak terlalu mampu gitu ya. Tapi ibunya mengajarkan ke anak-anaknya sopan santun yang baik, ya bisa dilihat sendiri kan dari konten-konten gue yang ada dianya kan. Bagaimana dia cara berkomunikasi dengan orang dewasa gitu kan, bagus kan, pendidikan yang dikasih dan perhatian dari ibunya bagus kan. Kan ini semakin wise dan semakin positif auranya, itu memang pelajaran yang baik. Mungkin karena udah umurnya kali udah 38 tahun ya, terus kan orang-orang yang toksik, yang mengganggu mental gua gitu kan satu-satu kan memang gue tidak mau berdekatan lagi gitu kan. Jadi hidup gue ya begini-gini aja sekarang, udah 2 tahun kayak gini, ngurus anak, ngurus bisnis, bikin film, kumpul sama teman-teman yang memang tidak membawa aura negatif gitu kayak gitu. Dan pada akhirnya bisa ngerem emosionalnya tuh dari Niki apa? Dibilang bisa ngerem emosi atau enggak itu sebetulnya masih belum bisa ngerem sebetulnya, tapi mungkin sekarang lebih nggak menggebu-gebu, kayak lebih ya sebetulnya kalau dulu mungkin lebih menggebu-gebu karena ada yang ngomporin gitu lah. Kalau sekarang kan enggak, tapi kalau sekarang tuh segala sesuatu kalau mau gue ucapkan gue pasti akan pikirin 2 kali. Kak Niki, sebelumnya sorry nih Kak, untuk kasus kakak yang sama Rizky Irbansyah itu mungkin gimana sih Kak? Ya,
gue udah tahu sih situ aneh. Apa-apa. Memaafkan keluarga itu yang menjadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu, maksudnya terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue kayak biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus biasanya kan sama satu individu aja gitu. Jadi kok gue sampai amazed gitu kayak kok bisa satu keluarga gitu kan. Kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Apa sih menurut Kaniki yang merasa dibohongi dan benar-benar gini ya, kalau menurut gua laki-laki main perempuan itu sudah biasa ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gua permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia kedua, bagaimana dia mengakang gua ternyata di belakang begitu ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gua, itu yang gua nggak terima. Ternyata gue di kerangkeng tuh tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan ya sudah lah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali 2 kali gue maafkan. Tapi kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue gak ngerti ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak kok lu jahat banget ya gitu. Gue sampai syuting film gak boleh, berteman gak boleh, bersosialisasi dengan kawan gak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue gak boleh cupiki gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyaan, kenapa? Oh ternyata lu begini, kenapa lu begini, kenapa harus gue? Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman ya tersisa di pikiran gue tuh kayak kok diginiin ya. Gue tuh gak pernah menyangka, karena selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dr. Oki, Zak, Dimas, Goro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama 6 bulan November dia mendekati gue ya. Mereka tuh sampai bingung kayak, kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan apa penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalani, oh kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa. Ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dia larang ke gue gitu kan. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu. Cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Kenapa sih akhirnya gue ngomong? Karena dia ngomong ke orang-orang tuh ceritanya beda, dan gue nggak mau difitnah, gue nggak mau ada omongan yang bohong, gue gak mau ada yang fitnah. Makanya gue jelasin di live Instagram gue gitu. Kamu menjadi korban kekerasan selama 7 bulan kurang lebih ya. Itu bagaimana tuh, pada apa hal yang paling keras banget yang dilakukan ke Kaniki? Pemukulan, dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, gak mau lagi berhubungan sama sekali gitu, yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu. Yang dia nyari teman gue namanya Zak, dia minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu kayak, kok gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena rentetannya banyak sekali. Tapi kok kamu nggak lapor ke visum dan segala Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja. Berarti dia selalu minta maaf, dia selalu minta maaf tapi diulang lagi kak? Kakak atau
muka, kepala, banyak sih. Tadi sampai sejauh ini masih nggak sih kamu merasakan sakit kepala atau apa gitu dengan? Kalau sekarang udah enggak, karena kalau pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari. Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. Sampai detik ini ya? Sampai detik ini sakitnya di sini. Tapi sampai detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya nggak tahu ya. Sama visum nggak kan Niki? Sama visum nggak visum? Visum. Enggak, gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Gue tuh selalu bucin, gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf buat gue sudah selesai, itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Cuma kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah bawa ke Polda atau ke Mabes gitu. Tapi dengan pihak keluarga sendiri kamu menyayangkan sih? Iya, itulah makanya gue pikir kayak, padahal gue sayang banget sama keluarganya loh, sayang banget gitu. Tapi kok semuanya ikut andil gitu ya, gue nggak ngerti ya, mungkin yang mungkin positive thinkingnya aja ya kan, yang cari uang kan Rizky gitu kan, keluarganya ya cuman bisa dapet uang ya cuman dari Rizky, jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Tapi kamu masih diikutin orang yang kamu cerita di live itu nggak sih Kak? Masih diikutin nggak sampai sekarang? Atau terakhir kapan? Nggak tahu ya, masih diikutin apa enggak, gue sih nggak terlalu ambil pusing lah, mau diikutin syukur nggak ya nggak apa-apa. Adanya dengan kejadian kemarin membuat kamu agak lebih hati-hati atau menghilangkan rasa bucin nggak sih terhadap pasangan? Gue bucin terus, gue pasti nanti kalau ketemu pasangan gue bucin lagi, ya gimana ya? Ya emang udah begitu, tapi kayaknya belajar deh sekarang untuk nggak bucin ya, mudah-mudahan doain. Tapi pertemuan terakhir nggak ada permintaan maaf yang tulus Kak? Sama soal itu ketika itu kan lagi jadi bahan apa? Jadi cuman kamu dijadikan manfaat doang nggak sih untuk namanya dia? Kalau dimanfaatin, teman-teman gue sih bilangnya iya, karena kan kalau dari fansnya bilang dia kan ikut Bapak udah lama, tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, followersnya juga nggak naik gitu kan. Pas ikut gue, pas sama gue, maksudnya kan bukan ikut ya, pas berhubungan sama gue langsung melesat kan, orang jadi tahu. Tadinya kan cuma Mayor Teddy kan, pas katanya pacaran sama Nikita Mirzani, ya udah jadi pada tahu gitu. Ya, mungkin ada manfaatnya juga, mungkin ya, nggak tahu juga. Waktu putus atau terakhir ketemu berarti nggak ada terakhir gitu permintaan maaf ya? Senyesal-nyesalnya gitu atau gimana Kak? Atau dari keluarganya? April sih dia ada WhatsApp, dia bilang aku rindu sekali. Tapi kamu ngerespon responnya gimana kan? Nggak ada respon, Ayu bilang berarti belum ngeblok ya Kak Niki nomornya ya? Dia WhatsApp ke adekku. Kalau Kak Niki sendiri udah ngeblok ya? Udah semua udah selesai. Biasanya lu doain bule, kok kenapa lo yang lokal? Enggak, jadi gini Bo, teman-teman gue juga bilang kan, kalau lu bisa kepikir sama ini lokal, kemudian kan lu sukanya ke bule. Karena itu tadi, karena gue lihat dia ikut siapanya, ya kan. Kalau kita lihat, kita tahu lah betapa baiknya Bapak, ya kan. Dia menghormati banget seorang perempuan, tidak mungkin dia ringan tangan, ya kan. Itu yang gue lihat dari situ, ya kan. Dengan perawakannya seperti itu, nggak mungkin nih dia berani macam-macam atau ringan tangan atau ngucapin kata-kata makian gitu kan. Kalau mabuk apa segala macam gitu kan, ya itu yang gue pikirin. Tapi kan ternyata pikirannya salah kan. Zong. Tadi Ki sampai saat ini Ya semoga beruntung deh yang dapetin dia. Sampai saat ini mengikhlaskan aja atau memang ada berpikiran untuk menempuh jalur hukum juga? Enggak lah, ikhlasin aja. Tapi kalau dia mau menempuh jalur hukum ya sok aja silahkan. Jadi dendam atau membekas kan pasti Kak? Kalau membekas iya, kalau dendam enggak lah. Maksudnya ya ini pelajaran ya, namanya hidup kita kan nggak tahu bakal ketemu siapa besok, bakal berhubungan dengan siapa. Tapi ya jadi pelajaran aja. Gitu. Kak Niki di tengah kasus ini banyak pengacara yang juga ikut tampil nih Kak Niki. Kalau pengacara kan yang ikut tampil kan rata-rata yang nggak ada jobnya ya, gitu ya. Jadi ya biarin aja, mungkin sekarang biar itu jadi ladang rezekinya mereka. Mau komentarin apa terserah aja. Kalau gue bisa memberikan rezeki ke orang-orang dengan cara gue sendiri seperti itu ya sudah, gitu, nggak ada masalah. Namanya public figure tuh udah ada resikonya kan, antara dibenci dan dicinta, selesai. Tapi ini sempat diminta nggak saya sama teman-teman lu lapor ke Garnisun atau ke Garnier. Kamu nggak mati-mati sih. Iya loh, dia dari kapan loh? Niki, kabarnya ini memanfaatkan momentum pilpres aja kemarin. Nggak tahu, gue nggak mau ikut campur. Itu kan dari mulut adenya ya, dari mulut adenya. Lu tanya adenya lah. Gue nggak tahu. Kak Niki, sekarang soal Loli nih Kak. Ya, mau komentar nggak Kak? Aktris Nikita Mirzani akhirnya kembali ke dunia akting dengan film terbarunya berjudul Tuhan, Izinkan Aku Berdosa.
Film ini diadaptasi dari novel berjudul Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Dalam film ini, Nikita Mirzani menjadi penampil spesial bersama dengan selebgram Keanu Angelo. Nikita mengungkapkan bahwa ada alasan khusus mengapa ia akhirnya menerima tawaran film ini. Salah satunya adalah karena judul dari film ini yang awalnya cukup menantang serta jalan cerita yang ditawarkan. Selain itu, aktris 38 tahun ini merasa tertantang dengan peran yang harus dilakoninya dalam film ini. Kenapa akhirnya aku mau ambil film ini? Karena tadinya judulnya tuh parah banget deh. Sampai ngomong sama Mas Hanung, "Mas, ini nggak apa-apa?" Ternyata judulnya ganti dan pemain-pemainnya juga bagus. Terus baca sinopsisnya, wah keren banget nih, terus kan dikasih peran yang wah menantang nih, jadi ya diambil, kata Nikita ketika ditemui usai konferensi pers perilisan ofisial poster dan trailer film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sayang, Nikita tidak mau membocorkan lebih banyak soal perannya dalam film ini. Ia hanya memastikan bahwa perannya sangat berbeda dibandingkan peran-peran yang pernah ia mainkan sepanjang karirnya. Aku akhirnya menerima tawaran dari Mas Hanung sendiri untuk peran di sini. Karena film religi Mas Hanung, Pak Ram, kayaknya nggak ada yang lebih better. Benar. Artinya seperti apa sih mungkin dari yang lain-lainnya sendiri artinya lo mau? Aku suka ceritanya, aku suka sutradaranya, aku suka produsernya, aku juga merasa gimana ya, dengar judulnya tuh kayak, kayaknya seksi nih judul, apa sih isinya? Gue sebagai pemain tuh penasaran. Nah bagaimana nanti penasaran penonton semua, nonton itu tuh pas nonton ada gue gitu. Sempat ada ketakutannya sih, tadi kan memang awal dari film ini kan sempat ada ketakutan nggak sih diri lo sendiri, dengan mungkin pandangan masyarakat, balik lagi. Ketakutan, kalau ketakutan sih sebenarnya enggak ya, karena kan saya di sini sebagai aktor di film ini, di project ini, di judul ini, saya ini hanya memerankan peran yang ditulis oleh para penulis dan dilakonkan gitu, jadi saya nggak ada ketakutan sih. Ini film ketiga, kayak aktor gue film ketiga. Di film ketiga ini apa yang buat lo nyaman dan memerankan seorang ibu seperti itu? Apa yang bikin nyaman di film-film saya, ya saya milihnya sesuai yang saya mau. Saya milih filmnya nggak ngasal, saya suka sama sutradaranya, suka sama produsernya, suka sama pelawan mainnya, suka sama ceritanya. Itu yang bikin saya merasa firm dan aman dan nyaman memerankan suatu peran dalam film. Peran ini lu banget nggak atau enggak mungkin beda dari diri lu peran sebelumnya? Di peran ini karakternya saya banget apa enggak? Nonton nanti filmnya. Dan nilai sendiri, karena menurut saya sebagai aktor penilaian saya terhadap proyek yang saya mainkan itu kurang valid, jadi kalian harus nonton dan menilai itu sendiri. Jadi kasih tahu ke saya apa penilaiannya. Itu kepikir gak sih lu dari tawaran untuk memerankan sebuah tokoh di film sendiri seperti apa? Picky, kalau misalnya dibilang picky nggak juga ya, karena kan saya juga menurut aktor yang ahli, yang piawai banget memerankan peran-peran, saya juga masih belajar. Jadi rasa-rasanya kalau misalnya saya picky dan milih-milih dalam proyek-proyek film, rasanya kayaknya belum waktunya picky deh. Atau ingin mengeksplor lebih mungkin? Pengen explore tapi tahu diri juga, jadi saya pasti akan ambil peran-peran film yang saya rasa saya mampu mainkan dan saya suka. Berapa lama lu mempelajari peran itu? Mungkin ada kesulitan kah sebelumnya untuk ngeblend di peran? Berapa lama? Karena menurut saya nggak begitu lama sih, karena perannya juga bukan peran yang gimana-gimana menurut saya, jadi alhamdulillah, dan saya dapat support system yang luar biasa dari semua yang terlibat dalam syuting ini, jadi saya merasa saya dimudahkan banget sama semua yang terlibat. Karena ada nggak main film action nggak sih? Main film action? Mungkin ada nggak ya? Ada nggak ya action? Doain aja ya, semoga karir saya bisa memberi saya kesempatan yang lebih jauh ke depannya. Kalau untuk memerankan sebagai laki gitu. Sebagai laki, emang gue dari kemarin sebagai apaan? Sebagai curut, gue tanya. Wartawan juga yang bener dong, peran jadi laki. Gue nih orang laki nih, woi.
gitu. Manly gitu, Manly emang gue apa? Manly gue. Tapi tahun kan terus mungkin ada target mungkin yang lu pengen ke depan untuk di karya sendiri, film ataupun Kalau target sih nggak ada ya, aku bersyukur aja kan Niki. Aku bersyukur aja sama apa yang Allah percayakan sama aku dalam karir ini. Kalau misalnya karir aku akan ada jenjang ke lebih kemana aku serahkan aja dan lakukan yang terbaik. Apa sih nih? Ngerti nggak? Kalau target sih nggak ada. Yang penting saya melakukan terbaik dalam setiap karya saya sehingga karya itu sendiri yang akan menargetkan saya ini mau ditaruh di mana sebenarnya di industri ini. mau dikenal selebgram sekarang atau tetap Selebgram. tetap nggak mau aktor ataupun Karena menurut saya banyak banget sih aktor-aktor yang lebih berbakat, yang lebih beken, yang lebih bisa layak untuk dipanggil aktor. Kalau saya sih selebgram sih udah Awkarin sejati. Karena tapi impian lu beragati sama Impian banyak banget. Saya pengen banget main sama Lola Amaria, saya pengen main sama Acha Septriasa, saya pengen main sama sama siapa ya? Banyak sih. Itu kayaknya. Aku ada tambahan ini ya spesial. Sama Kak Niki akhirnya kesampaian main sama Kak bunyi HP. Nggak mau, aku udah. Impian gue, main sama Kak Niki, alhamdulillah kesampaian. Bisa aja. Bisa dong, kan kita yang bagus di sini. Tapi satu frame nggak sih? Nonton makanya, jadi nonton. Kayak Anu sama Nikita Mirzani main film Hanung Bramantio, nggak nonton yang bener lo. Harus nonton, bener nggak? Nah, di sini silakan di-spill dong karakternya di sini seperti apa dan pengalaman syuting sama Mas Hanung seperti apa sih kan? Kalau syuting sama Mas Hanung tuh bukan yang pertama, tapi ini yang spesial sih karena filmnya itu memang based on novel kan. Tadinya kan harusnya, kenapa aku akhirnya mau ambil film ini? Karena tadinya judulnya bukan ini, itu parah banget deh. Sampai ngomong Mas Hanung, Mas ini nggak apa-apa gitu. Ternyata judulnya ganti. Dan terus pemain-pemainnya juga bagus. Baca sinopsisnya kan keren banget nih. Terus dikasih peran yang menantang nih gitu. Jadi ya diambil karakternya jadi nonton lah. Nonton makanya. Mi, cukup sulit nggak sih memerankan karakter lo di sini? Mungkin ngeblendnya dengan case-case yang lain seperti apa? Susah karena belum pernah. Tapi Mas Hanung tuh sabar banget. Terus pemainnya juga yang peran utamanya siapa yang cewek? Agni juga baik banget. Di lokasi kan syutingnya tuh di Jogja. Baik banget. Jadi ya gitu aja. Mungkin selain melihat Mas Hanung lo menerima tawaran ini, apa sih yang lo lihat akhirnya lo mau menerima? Karena ini perannya beda sih. Lo juga beda. Beda. Iya beda. Karakternya beda aja sama sehari-hari tuh. Beda banget sama sehari-hari. Sehari-hari beda. Terus kayak ya main film pertama kali sampai detik ini baru kali ini dapat perannya kayak gini. Jadi ya beda aja. Kalian berdua menonjolkan keseksian tetap atau seperti apa nih? Nonton makanya, jangan nanya aja. Masa Keanu nonjolin keseksian? Keseksian kan gue orang laki, woi. Ini gue nggak pakai tank top nih, ini baru nih seksi. Bener nggak? Kak Niki, menurut kamu apa sih yang paling challenging di film ini? Challenging apa ya, semua film Mas Hanung challenging sih, tapi ini sih keren banget sih. Scene-nya benar-benar kayak kalau salah sedikit tuh jelek deh pokoknya gitu. Jadi di take-nya tuh berulang-ulang. Ini yang scene yang khusus aku tuh sampai 4:30 pagi baru selesai. Dari jam 11 malam. Aku sama Kak Niki ditulisnya special appearance loh. Bisa dijelasin? Kalau experience itu apa? Kalau boleh dijelaskan secara Jadi kita penampilan spesial. apa yang spesial? Karena kalau aku pribadi mungkin karena aku bukan aktor yang kamu udah aktor sekarang? Bukan enggak, karena kita bukan aktor, kalau kita bukan aktor jadi tulisan special appearance nih, bukan aktor main gitu. Kalau Kak Niki spesial kenapa ya? Iya, mungkin cocok aja kali karakternya. Karena dia kan persona yang spesial, Mbak. Karena itu spesial, gitu aja pengen nanya lo. Harusnya iya aja. Sabar ya. Kak Niki pas ditawarin sempat ada mikir 2 kali nggak sih? 2 kali, 3 kali lah. Habis itu baru, ya udah deh mau dia Mas.
Enggak ngomong chemistry-nya gimana aja kerja bareng kayak Aku lebih banyak sama Agni. Agni baik, jadi gampang. Mas Anung baik, semua pemain baik. Baik-baik semua kru. Kita juga baik. Ntar yang lain baik, gua nggak bilang gua baik, gua orang gila lagi. Kita juga baik. Begitu suaranya Oh iya, dari hidung. mampet. Yang mindeng. Setelah berapa lama nggak syuting mungkin ini acaranya? Ini proyek kampanye. Oh iya nih, aku harusnya kan Desember tuh ada syuting juga lah, cuman sempat nggak diambil. Anjing gue jadi curhat. Kangen banget syuting film. Kalau ini kan syutingnya memang udah dari Lama, dari tahun lalu. Kangen sih. Dari gua gemuk, tau nggak lo? Sekarang udah kurusan, kan ini nggak sadar ya? Enggak. Enggak. Karena kan kita nggak main. Lo kan mainnya sama influencer terkenal. Ya repot-repot di perempuan. Dia the next question. Iya kan. Lo kan bukan teman main gue, cuman Tapi kan ada yang kenal. Iya. Ini salah satu memang comeback. Iya, kangen banget sama syuting film tuh, karena kan ini kan dibesarin dulu kan dari film juga kan, cuman memang ya gitu. Ada project lagi nggak sih? Ada. Kan sama Mas Anung juga ada bikin film kan, aku produsernya kan, Mas Anung sutradaranya sama Dimas juga. Tapi tinggal tunggu tayang aja. Produser, jangan main-main lo. Makasih. Keanu mungkin dikit dong soal Gaga. Aduh, Kaca. Kaca. Dari dalam. Udah tidak jaga, udah jaga. Kemarin ada. Satu-satu, wah, udah nggak bisa fungsi. Oke, kemarin ada bantuan sosial untuk warga Papua atau anak Papua nih. Gimana nih? Ada inisiatif Ini yang mana? Gue deg-degan, gue ketemu kalian gue deg-degan. Bantuan sosial yang ke Papua itu memang udah sering gue lakukan, bukan sekali dua kali, dan gue tidak pernah mau dipublish. Cuman setiap gue kasih bantuan biasanya anggota TNI yang di sana atau apa dimasukin ke konten TikToknya, ya itu terserah mereka. Tapi kalau ngomongin masalah bantuan itu rutin memang selalu gue kasih. Kalau gue lagi ada rezeki berlebihan gitu kan ya gue kasih. Kalau lagi enggak ya mungkin gue skip dulu nanti bulan depan. banyak pujian dari netizen, gimana? Netizen ini kan kadang kalau lagi keluarin yang baiknya dipuji, kita kalau ada yang jeleknya langsung dibully. Suka-suka jadi mau dipuji, mau dibully terserah aja. Tapi kalau gue melakukan, misalnya kalau gue mau membantu orang ya memang gue bantu dari hati gue. Itu aja sih, dan itu memang rutin setiap bulan pasti. Soal Yuki juga sempat banyak banget yang muji-muji kamu ya. Ya Yuki yang jadi adik angkat gue sekarang, alhamdulillah juga. Ya kalau orangnya kalau emang pengen, gue rasa ini layak untuk dibantu, pasti gue bantu. Gue berdasarkan hati nurani sih. Kalau kan gue bisa membedakan mana orang yang pura-pura aja, mana orang yang cari kesempatan aja gitu. Jadi memang kalau Yuki memang udah jalannya kali udah ketemu sama gue dan gue rawat beserta keluarganya, bukan Yuki doang ya, seadik-adiknya semuanya memang udah jadi tanggung jawab dari gue gitu. Ada keinginan nggak sih untuk memberikan bantuan langsung di Papua? Pengen, tapi memang jarak tempuh dari Papuanya ke sananya tuh nggak mudah. Naik mobil 5 jam, terus habis naik mobil nanti naik lagi pesawat yang kecil. Pesawatnya harus pesawat TNI yang suka bawa barang-barang logistik gitu, jadi harus nunggu jadwal mereka, dan itu tidak setiap hari, biasanya seminggu cuma 3 kali gitu. Makanya nggak pernah pas nih waktunya. Kak, memilih Papua itu kenapa sih, alasan tersendiri dari kami? Memilih Papua kenapa? Karena dari sekian banyak daerah wilayah di Indonesia, kayaknya Papua paling tidak pernah dilirik oleh banyak orang. Ya mungkin karena katanya Papua menghasilkan banyak emas segala macam, tapi jangan salah loh. Kalau gue lihat gitu ya di konten-konten, memang penghasil emas gitu ya, tapi orang-orangnya, anak-anaknya tuh nggak ada yang pakai alas kaki. Bahkan kalau mau makan, mau apa tuh mereka harus tukar dengan sayur-sayuran yang mereka ambil dari hutan gitu kan. Jadi menurut gue memang Papua ini jarang banget dilirik sama orang-orang, kebanyakan biasanya di daerah Jawa, Sunda gitu kan, mungkin karena jarak tempuhnya lebih gampang gitu kan. Tapi
memang kayaknya Papua ini harus diperhatikan ya, bukan di Papua di Jayapuranya ya. Kalau di Jayapuranya itu memang pedalaman ya, memang bagus karena kan gue juga suka bolak-balik ke sana kalau lagi kan lagi keluar lagi dipanggil ke Jayapura. Tapi kalau di pedalamannya itu memang sulit sekali. Mana-mana aja sih yang kamu akan kunjungi lagi selain yang di sekarang kamu? Belum tahu, kalau gue kan tergantung mood aja gitu. Gue mencok-mencok aja kemana-mana. Sudah berapa lama sih Kak Niki ke sana? Ya, kalau kasih bantuannya ke Papua pedalaman sudah dari 2022. Ya 2022. Niki, kan orang bilang katanya, oh Yuki mau dijadiin artis sih sama kamu gitu. Seperti apa sih? Mau, kalau badannya udah kurus. Iya. Dan buat kamu keluarga itu seperti apa sih? Karena bahasa-bahasanya juga keluarganya harmonis banget ya. Baik-baik Anak-anaknya bahasanya tertata dengan rapi. Ya itu gue senang sih, maksudnya dengan keadaan mereka yang tidak terlalu mampu gitu ya, tapi ibunya mengajarkan ke anak-anaknya sopan santun yang baik, ya bisa dilihat sendiri kan dari konten-konten gue yang ada dianya kan, gimana dia cara berkomunikasi dengan orang dewasa gitu kan, bagus kan, pendidikan yang dikasih dan ya perhatian dari ibunya bagus kan. Tadi kan semakin wise dan semakin positif auranya, itu memang dari pelajaran yang baik. Mungkin karena udah umurnya kali udah 38 tahun ya, terus kan orang-orang yang toksik, yang mengganggu mental gua gitu kan satu-satu kan memang gue tidak mau berdekatan lagi gitu kan, jadi ya hidup gue ya begini-gini aja sekarang, udah 2 tahun kayak gini, ngurus anak, ngurus bisnis, bikin film, kumpul sama teman-teman yang memang tidak membawa aura negatif gitu kayak gitu. Dan pada akhirnya bisa ngerem emosionalnya tuh dari Niki apa? Dibilang bisa ngerem emosi atau enggak tuh sebetulnya masih belum bisa ngerem sebetulnya, tapi mungkin sekarang lebih nggak menggebu-gebu, kayak lebih ya sebetulnya kalau dulu mungkin lebih menggebu-gebu karena ada yang ngomporin gitu kan, kalau sekarang kan enggak, tapi kalau sekarang tuh segala sesuatu kalau mau gue ucapkan gue pasti akan pikirin 2 kali. Kak Niki, sebelumnya sorry nih Kak, untuk kasus kakak yang sama Rizky Irbansyah itu mungkin gimana sih Kak? Ya. Gue udah tahu sih situ memaafkan atau enggak itu biar menjadi urusan gue ya, tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue kayak biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus biasanya kan sama satu individu aja nih. Jadi gue sampai amazed gitu kayak kok bisa satu keluarga gitu kan. Kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Apa sih menurut Niki yang merasa dibohongi dan benar-benar gini ya, kalau menurut gua laki-laki main perempuan itu sudah biasa ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gua permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia kedua, bagaimana dia mengangkat gua ternyata dia di belakang begitu ya kan, terus di situ dia menyiksa batin dan mental gua, itu yang gua nggak terima. Ternyata gue di kerangkeng itu tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan sudah lah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali 2 kali gue maafkan. Tapi kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue gak ngerti ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak lu jahat banget ya gitu. Gue sampai syuting film gak boleh, berteman gak boleh, bersosialisasi dengan kawan gak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue gak boleh cupiki gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyakan, kenapa lo begini, kenapa harus gue. Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman ya tersisa di pikiran itu kayak cerita gue kok diginiin ya. Gue tuh gak pernah menyangka, karena selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dr. Oki, Zark, Dimas, Goro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama 6 bulan November dia mendekati gue ya. Mereka tuh sampai bingung kayak,
kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan apa penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalani, oh kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi kan, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dia larang ke gue gitu kan. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu, cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Kenapa sih akhirnya gue ngomong? Karena dia ngomong ke orang-orang tuh ceritanya beda, dan gue nggak mau difitnah, gue nggak mau ada omongan yang bohong, gue nggak mau ada yang fitnah. Makanya gue jelasin di live Instagram gue gitu. Kamu menjadi korban kekerasan selama 7 bulan kurang lebih. Itu bagaimana tuh, apa hal yang paling keras banget yang dilakukan ke Niki? Pemukulan, dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, nggak mau lagi berhubungan sama sekali gitu, yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu. Yang dia nyari teman gue namanya Zat, dia minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu, kayak kok itu gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena rentetannya banyak sekali. Tapi kok kamu nggak lapor ke visum dan segala Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja gitu. Berarti dia selalu minta maaf, dia selalu minta maaf tapi diulang lagi kak? Kakak atau muka, kepala, banyak sih. Tadi sampai sejauh ini masih nggak sih kamu merasakan sakit kepala atau apa gitu dengan? Kalau sekarang udah enggak, karena kalau pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari. Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. Sampai detik ini ya? Sampai detik ini sakitnya di sini. Tapi sampai detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya nggak tahu ya. Sama visum nggak kan, sama visum nggak visum. Enggak, gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Gue tuh selalu bucin, gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf, buat gue ya sudah selesai. Itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Cuma kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah gue bawa ke Polda atau ke Mabes gitu. Tapi dengan pihak keluarga sendiri kamu menyayangkan siapa? Iya, itulah makanya yang gue pikir kayak, padahal gue sayang banget sama keluarganya loh. Sayang banget gitu. Tapi kok semuanya ikut ambil gitu ya. Gue nggak ngerti ya, mungkin positive thinkingnya aja ya kan, yang cari uang kan Rizky gitu kan. Keluarganya ya cuman bisa dapat uang ya cuman dari Rizky. Jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Tapi kamu masih diikutin orang yang kamu cerita di live itu nggak sih kak? Masih diikutin nggak sampai sekarang? Atau terakhir kapan? Nggak tahu ya. Masih diikutin apa enggak, gue sih nggak terlalu ambil pusing lah. Mau diikutin syukur nggak ya nggak apa-apa. Artinya dengan kejadian kemarin membuat kamu agak lebih hati-hati atau menghilangkan rasa bucin nggak sih terhadap pasangan? Gue bucin terus, gue pasti nanti kalau ketemu pasangan gue bucin lagi. Ya gimana ya? Ya bang udah begitu, tapi kayaknya belajar deh sekarang untuk nggak bucin ya, mudah-mudahan doain. Tapi kamu terakhir nggak ada permintaan maaf yang tulus kak? Soal itu ketika itu kan lagi jadi bahan apa? Jadi cuman kamu dijadikan manfaat doang nggak sih untuk namanya dia? Kalau dimanfaatin teman-teman gue sih bilangnya iya, karena kan kalau dari fansnya bilang dia kan ikut bapak udah lama, tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, followersnya juga nggak naik gitu kan. Pas ikut gue, pas sama gue, maksudnya kan bukan ikut ya, pas berhubungan sama gue langsung melesat kan, orang jadi tahu. Tadinya kan cuma Mayor Teddy kan, pas katanya pacaran sama Nikita Mirzani, ya udah jadi pada tahu gitu. Ya, mungkin ada manfaatnya juga, mungkin ya, nggak tahu juga. Waktu putus atau terakhir ketemu berarti nggak ada terakhir gitu permintaan maaf ya? Senyesal-nyesalnya gitu atau gimana Pak? Atau dari keluarga? April sih dia ada WhatsApp, dia bilang aku rindu sekali. Tapi kamu ngerasa respon lo gimana kan? Ya nggak ada respon, Ayu bilang, berarti belum ngeblok ya Kaniki nomornya ya? Dia WhatsApp ke adekku. Oh. Kalau Kaniki sini udah ngeblok ya? Udah semua udah selesai.
Biasa lu doyan bule, kok kenapa lo yang lokal? Enggak, jadi gini, Bo. Teman-teman gue juga bilang kan, kalau lu bisa kepikir sama ini lokal, kemudian kan lu sukanya ke bule. Karena itu tadi, karena gue lihat dia ikut siapanya, ya kan. Kalau kita lihat, kita tahu lah betapa baiknya bapak, ya kan. Dia menghormati banget seorang perempuan, tidak mungkin dia ringan tangan, ya kan. Itu yang gue lihat dari situ, ya kan. Dengan perawakannya seperti itu, nggak mungkin nih dia berani macam-macam atau ringan tangan atau ngucapin kata-kata makian gitu kan. Kalau mabuk apa segala macam gitu kan, ya itu yang gue pikirin. Tapi kan ternyata pikirannya salah kan. Tadi Ki sampai saat ini Ya semoga beruntung deh yang dapetin dia. Sampai saat ini mengikhlaskan aja atau memang ada pikiran untuk menempuh jalur hukum juga? Enggak lah, ikhlasin aja. Tapi kalau dia mau nempuh jalur hukum ya sok aja sih lah. Jadi dendam atau membekas kan pasti kan? Kalau membekas iya, kalau dendam enggak lah. Maksudnya ya ini pelajaran ya, namanya hidup kita kan nggak tahu bakal ketemu siapa besok, bakal berhubungan dengan siapa. Tapi ya jadi pelajaran aja. Gitu. Kan Niki di tengah kasus ini banyak pengacara yang juga ikut tampil nih kan Niki. Kalau pengacara kan yang ikut tampil kan rata-rata yang nggak ada jobnya ya, gitu ya. Jadi ya biarin aja, mungkin sekarang biar itu jadi ladang rezekinya mereka. Mau komentarin apa terserah aja. Kalau gue bisa memberikan rezeki ke orang-orang dengan cara gue sendiri seperti itu ya sudah, gitu, nggak ada masalah. Namanya public figure tuh udah ada resikonya kan, antara dibenci dan dicinta, selesai. Tapi ini sempat diminta nggak saya sama teman-teman lu lapor ke Garnisun atau ke Garnier. Kok nggak mati-mati sih? Iya loh, dia dari kapan loh? Niki, kabarnya ini memanfaatkan momentum pilpres aja kemarin. Nggak tahu, gue nggak mau ikut campur. Itu kan dari mulut adenya ya, dari mulut adenya. Lu tanya adenya lah. Gue nggak tahu. Kan Niki sekarang soal Loli nih Kak. Ya, sudah. Mau komentar nggak Kak? Aktris Nikita Mirzani akhirnya kembali ke dunia akting dengan film terbarunya berjudul Tuhan, Izinkan Aku Berdosa. Film ini diadaptasi dari novel berjudul Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur dan disutradarai oleh Hanung Bramantio. Dalam film ini, Nikita Mirzani menjadi penampil spesial bersama dengan selebgram Keanu Angelo. Nikita mengungkapkan bahwa ada alasan khusus mengapa ia akhirnya menerima tawaran film ini. Salah satunya adalah karena judul dari film ini yang awalnya cukup menantang serta jalan cerita yang ditawarkan. Selain itu, aktris 38 tahun ini merasa tertantang dengan peran yang harus dilakoninya dalam film ini. Kenapa akhirnya aku mau ambil film ini? Karena tadinya judulnya tuh parah banget deh. Sampai ngomong sama Mas Hanung, Mas, ini nggak apa-apa? Ternyata judulnya ganti dan pemain-pemainnya juga bagus. Terus baca sinopsisnya, wah keren banget nih. Terus kan dikasih peran yang wah menantang nih. Jadi ya diambil, kata Nikita ketika ditemui usai konferensi pers perilisan ofisial poster dan trailer film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Sayang, Nikita tidak mau membocorkan lebih banyak soal perannya dalam film ini. Ia hanya memastikan bahwa perannya sangat berbeda dibandingkan peran-peran yang pernah ia mainkan sepanjang karirnya. Lalu akhirnya menerima tawaran dari Mas Hanung sendiri untuk peran di sini. Karena film religi Mas Hanung, Pak Ram, kayaknya nggak ada yang lebih better. Benar. Artinya seperti apa sih mungkin dari yang lain-lainnya sendiri akhirnya lo mau? Aku suka ceritanya, aku suka sutradaranya, aku suka produsernya. Aku juga merasa gimana ya, dengar judulnya tuh kayak hah gitu. Kayaknya seksi nih judul, apa sih isinya. Gue sebagai pemain tuh penasaran. Nah bagaimana nanti penasaran penonton semua nonton itu tuh pas nonton ada gue gitu. Sempat ada ketakutannya sih, tadinya kan memang awal dari film ini kan sempat ada ketakutan nggak sih diri lo sendiri dengan mungkin pandangan masyarakat balik lagi. Ketakutan, kalau ketakutan sih sebenarnya enggak ya, karena kan saya di sini sebagai aktor di film ini, di project ini, di judul ini saya ini hanya memerankan peran yang ditulis oleh para penulis dan dilakonkan gitu, jadi saya nggak ada ketakutan sih. Ini film ketiga, kayak aktor gue film ketiga. Di film ketiga ini apa yang buat lo nyaman dan memerankan seorang ibu seperti itu?
apa yang bikin nyaman di film-film saya, yang saya milihnya sesuai yang saya mau. Saya milih filmnya nggak ngasal, saya suka sama sutradaranya, suka sama produsernya, suka sama perawan mainnya, suka sama ceritanya. Itu yang bikin saya merasa firm dan aman dan nyaman memerankan suatu peran dalam film. Peran ini lu banget nggak atau enggak mungkin beda dari diri lu peran sebelumnya? Di peran ini karakternya saya banget apa enggak? Nonton nanti filmnya dan nilai sendiri, karena menurut saya sebagai aktor penilaian saya terhadap proyek yang saya mainkan itu kurang valid, jadi kalian harus nonton dan menilai itu sendiri. Jadi kasih tahu ke saya apa penilaiannya. Itu kepikir nggak sih lu menerima tawaran untuk memerankan sebuah tokoh di film ini atau seperti apa? Picky, kalau misalnya dibilang picky nggak juga ya, karena kan saya juga menurut aktor yang ahli, yang piawai banget memerankan peran-peran, saya juga masih belajar. Jadi rasa-rasanya kalau misalnya saya picky dan milih-milih dalam proyek-proyek film, rasanya kayaknya belum waktunya picky deh. Lu ingin mengeksplor lebih mungkin? Pengen explore tapi tahu diri juga, jadi saya pasti akan ambil peran-peran film yang saya rasa saya mampu mainkan dan saya suka. Berapa lama lu mempelajari peran itu? Mungkin ada kesulitan kah sebelumnya untuk ataupun ngeblend gitu? Berapa lama? Karena menurut saya nggak begitu lama sih, karena perannya juga bukan peran yang gimana-gimana menurut saya. Jadi alhamdulillah, dan saya dapat support system yang luar biasa dari semua yang terlibat dalam syuting ini. Jadi saya merasa saya dimudahkan banget sama semua yang terlibat. Karena ada nggak main film action nggak sih? Main film action? Mungkin ada nggak ya? Ada nggak ya action? Doain aja ya, semoga karir saya bisa memberi saya kesempatan yang lebih jauh ke depannya. Kalau untuk memerankan sebagai laki, sebagai laki, emang gua dari kemarin sebagai apaan? Sebagai curut, gua tanya. Wartawan juga yang bener dong, peran jadi laki. Gua nih udah laki nih, woi. manly gitu, manly jadi emang gua apa? Manly gue. Tapi karena kan terus mungkin ada target mungkin yang lu pengen kedepan untuk di karya sendiri, film ataupun kalau target sih nggak ada ya, aku bersyukur aja kan ini. Aku bersyukur aja sama apa yang Allah percayakan sama aku dalam karir ini. Kalau misalnya karir aku akan ada jenjang ke lebih kemana, aku serahkan aja dan lakukan yang terbaik. Apa sih nih? Ngerti nggak? Kalau target sih nggak ada. Yang penting saya melakukan terbaik dalam setiap karya saya, sehingga karya itu sendiri yang akan menargetkan saya ini mau ditaruh di mana sebenarnya di industri ini. Mau dikenal selebgram sekarang atau tetap selebgram? Tetap nggak mau aktor ataupun. Karena menurut saya banyak banget sih aktor-aktor yang lebih berbakat, yang lebih beken, yang lebih bisa layak untuk dipanggil aktor. Kalau saya sih selebgram sih udah Awkarin sejati. Karena tapi impian lu produksi sama impian banyak banget. Saya pengen banget main sama Lola Amaria, saya pengen main sama Acha Septriasa, saya pengen main sama sama siapa ya? Banyak sih. Iko kayaknya. Aku ada tambahan ini ya spesial. Sama Kak Niki akhirnya kesampean main sama Kak Niki. Mana bunyi HP? Kasih mau dipegang. Mau dipegang. Gak mau, aku udah. Impian gue, main sama Kak Niki, alhamdulillah kesampean. Bisa aja. Bisa dong, kan kita yang bagus gini. Iya benar. Tapi satu frame nggak sih? Nonton makanya, jadi nonton. Kayak Anu sama Nikita Mirzani main film Hanung Bramantio, nggak nonton, yang bener loh. Harus nonton, bener nggak? Niki silakan di-spill dong karakter di sini seperti apa dan pengalaman syuting sama Mas Hanung seperti apa sih Niki? Kalau syuting sama Mas Hanung tuh bukan yang pertama, tapi ini yang spesial sih karena film ini itu memang based on novel kan. Tadinya kan harusnya, kenapa aku akhirnya mau ambil film ini? Karena tadinya judulnya bukan ini, karena tuh parah banget deh. Sampai ngomong Mas Hanung, Mas ini nggak apa-apa gitu. Ternyata judulnya ganti. Kan? Terus pemain-pemainnya juga bagus. Terus baca sinopsisnya keren banget nih. Terus dikasih peran yang menantang nih gitu. Jadi ya diambil karakternya jadi nonton lah. Nonton makanya.
Mi, cukup sulit nggak sih memerankan karakter lo di sini? Mungkin ngeblendnya dengan case-case yang lain seperti apa? Susah karena belum pernah. Tapi Mas Sano tuh sabar banget. Terus pemainnya juga peran utamanya siapa yang cewek? Apne juga baik banget. Di lokasi kan syutingnya tuh di Jogja. Baik banget. Jadi ya gitu aja. Mungkin selain melihat Mas Hanung lo menerima tawaran ini, apa sih yang lo lihat akhirnya lo mau menerima? Karena ini perannya beda sih. Lu juga beda kan? Beda kan? Iya beda. Karakternya beda aja sama sehari-hari tuh kayak. Beda banget sama sehari-hari. Sehari-hari beda. Terus kayak ya main film pertama kali sampai detik ini baru hari ini dapat perannya kayak gini. Jadi ya beda aja. Kalian berdua menonjolkan keseksian tetap atau seperti apa nih? Nonton